Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Shihao mendatangi pertemuan anak muda paling berpengaruh di Imperial Pass. Di sana dia bertemu lagi dengan musuhnya Jin Shifei dari keluarga Jin dan terlibat perkelahian dengannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Suara trompet siput laut terdengar, membuat langit dan bumi bergetar. Pasukan besar asing mundur seperti air pasang, bentangan hitam perlahan menghilang ke batas gurun. Di sisi Imperial Pass, tidak ada orang yang mengejar mereka. Itu karena di sisi lain, ada seorang tetua yang memegang kantung langit dan bumi. Ini adalah senjata abadi, memegang bagian belakang, siap menyerang kapan saja. Kemudian, binatang menelan surga meraung. 3 singa melepaskan raungan rendah, semuanya naik ke udara, terbang menuju Imperial Pass. Para kultivator di sisi 9 surga juga mulai mundur di bawah komando para ksatria besar. Pertempuran hebat berakhir begitu saja. Sepanjang jalan, para pejuang dari berbagai klan semuanya menjadi sangat pendiam. Meskipun mereka tidak terlalu menderita kali ini, bahkan mengambil keuntungan, semua orang masih membawa kekhawatiran di dalam. Itu karena pihak lain terlalu kuat, memiliki makhluk abadi. Begitu mereka membantai jalan mereka, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah Heaven Abyss. Setelah ditembus, Imperial Pass pasti tidak bisa dipertahankan lagi, 9 surga pasti terkubur di bawahnya. Sulit untuk membayangkan keadaan Imperial Pass dan bumi besar di belakangnya seperti apa setelah Heaven Abyss menghilang. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan suara isak tangis, penuh kesedihan. Di depan, mayat-mayat diangkat satu demi satu, rusak dan berkeping-keping. Ada beberapa yang ditempatkan di punggung gunung, yang lain diangkat di peti mati satu demi satu, berlumuran darah. Ini semua adalah kultivator yang mati, beberapa dari mereka adalah ahli terkenal, tetapi ada juga tentara yang tidak dikenal. Setelah pertempuran ini, mereka semua memiliki makanan yang sama, mati di luar celah. Ketika seseorang berbalik dan melihat ke belakang, mereka akan melihat banyak mayat. Itu adalah pemandangan yang mengkhawatirkan, membuat orang tidak bisa menahan perasaan sedih, melepaskan desahan panjang. Sekarang pertempuran ini berakhir, ada lebih banyak orang yang kehilangan suami dan ayah mereka. Setelah pertempuran ini, yang memenuhi mata hanyalah kesedihan. Suara tangisan berangsur-angsur menjadi lebih keras, terlalu banyak adegan kesedihan di belakang, sangat sulit untuk dilihat orang lain. Sementara itu, ini hanya satu porsi, karena lebih banyak kultivator langsung meledak, tulang bahkan menghilang, tidak ada yang tertinggal. Mayat yang bisa dibawa kembali hanya sebagian kecil. Senior, jika ada Heaven Abyss yang menghentikan mereka, mengapa kita masih harus meninggalkan celah untuk bertarung dengan mereka? Begitu banyak orang meninggal, itu terlalu menyedihkan. Ada orang yang tidak bisa menahan diri, bertanya pada komandan. Jika mereka tidak meninggalkan celah, orang-orang ini tidak akan mati. Pihak lain menargetkan Heaven Abyss, jadi kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang, hentikan rencana mereka. Seorang pria parubaya berbicara dengan keras. Dia bukan seorang pemimpin, tetapi dia menjelaskan ini dengan keras untuk menghindari mempengaruhi moral mereka. Namun, Ksatria Agung yang duduk di atas pisiu emas mengangkat tangannya, menghentikannya. Dia mulai menjelaskan, berbicara sendiri. Semuanya demi melatih prajurit, mengasah prajurit berdarah besi. Dia berkata, kalimat sederhana ini menjelaskan segalanya. Harinya mungkin akan tiba ketika Heaven Abyss menghilang. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Beberapa tetua dari klan yang berbeda menambahkan, bertanya dengan keras. Semua orang menjadi diam. Inilah yang paling tidak ingin mereka hadapi, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Mengirim tentara sekarang justru demi mengasah prajurit dari berbagai klan, membuat persiapan untuk pertempuran yang menentukan hidup dan mati di masa depan. Itu mungkin pertempuran yang memusnahkan dunia, seluruh dunia mungkin berlumuran darah. Kali ini, skala pertempuran antara dua alam tidak kecil, makhluk di mana-mana di padang pasir. Kedua belah pihak menderita banyak korban, darah mewarnai pasir menjadi merah sepenuhnya. Sementara itu, para prajurit yang berangkat dari Imperial Pass masih merupakan sebagian kecil dari pasukan mereka, belum sepenuhnya keluar. Ketika melihat ini dari perspektif yang lebih tinggi, ini hanya pertempuran sengit skala kecil. Mereka sedang melatih tentara. Tanpa ragu, jika ini terus berlanjut, para prajurit dari semua klan yang berbeda akan keluar, mengalami kekejaman darah dan tulang. Tentara berjalan ke kabut kekacauan utama, tiba sebelum nomor 1 yang tak terbatas lewat. Semua orang masih diam-diam memasuki kota. Garis cahaya abadi tersebar, mengelilingi semua orang. Segera setelah itu, mereka memasuki kota, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa ada makhluk di mana-mana. Mereka semua melihat ke arah ini dengan gugup. Mereka adalah orang-orang dari klan besar yang berbeda, mengangkat kepala mereka, berharap melihat klan mereka kembali. Jelas bahwa proses ini pasti akan penuh dengan kesedihan.
Shi Hao pergi. Tidak ada yang menunggunya di sini, karena klan batu terlalu lemah, tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Tubuh emas bergegas turun, mendarat di bahu Shi Hao, kembali bersamanya. Itu terasa bagus. Aku membunuh banyak musuh, hanya saja aku tidak menemukan ikan besar, dan seorang lelaki tua selalu berdiri di belakang aku, takut aku tersesat, sangat sial. Semut bertanduk surgawi berkata. Shi Hao terdiam. Dia tahu bahwa pasti ada ahli super dari kota yang melindungi semut tanduk surgawi kecil, takut dia akan mati di luar celah sebelum dia dewasa. Jenis kerugian itu akan terlalu besar. Itu karena keturunan dari 10 setan, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka pasti akan bangkit menjadi makhluk yang tak tertandingi. Sisi asing itu luas dan tak terbatas, wilayahnya terlalu luas, siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari 9 surga 10 bumi. Setelah klan kembali, mereka semua kembali ke wilayah klan masing-masing melalui formasi super transport. Namun, ada beberapa yang langsung berkumpul menuju pertemuan. Pengumpulan generasi muda kali ini bahkan bukan masalah kecil. Pergi undang orang lain, bawa semua jenius paling kuat di generasiku. Jika kita tidak bisa menyingkirkan Huang, maka itu benar-benar jenis penghinaan. Bagaimana generasi muda pihak aku bisa lebih rendah dari seseorang dari pihak mereka? Dalam perang gurun yang hebat, bahkan Marshal Heavenly King dikalahkan, membuat banyak makhluk asing muda merasa terguncang, juga membuat mereka sangat khawatir. Mereka benar-benar tidak mau menerima kekalahan ini oleh manusia dari sisi lain. Ini terutama terjadi setelah Marshal Heavenly King berbicara, mengatakan bahwa Huang sudah tidak dapat ditandingi di generasi muda. Ini membuat banyak orang terkejut, semua generasi ini memperhatikan masalah ini. Bisakah kita menuju ke tanah kuno yang legendaris itu, mengundang orang-orang dari klan Kaisar untuk keluar? Ketika kalimat ini diucapkan, beberapa jenius dari generasi muda terkejut. Apakah Huang ini menakutkan, perlu mengganggu klan Kaisar? Hati-hati, klan Kaisar sudah lama tidak menunjukkan aktivitas apapun, tidak muncul di dunia ini. Jika seseorang keluar dari tanah kuno, maka mereka pasti akan mendominasi dunia, semua pihak dikalahkan. Tidak akan ada kesempatan untuk generasi kita sama sekali. Bagaimanapun, Shi Hao sudah menjadi orang terkenal di generasi muda pihak asing. Dalam pertempuran gurun yang hebat, dia mengalahkan Marshal Heavenly King, menarik perhatian para ahli muda klan asing. Mereka sudah melihatnya sebagai gunung yang menghalangi jalan mereka, gunung yang harus dicabut. Tuan, kamu, kembali hidup-hidup. Di pintu masuk desa klan batu, Ashou melihat sosok berjalan dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras karena kejutan yang menyenangkan. Ketika sekelompok anak-anak mendengar ini, mereka semua dengan cepat berlari. Mereka semua kaget dan senang melihatnya. Kakak, kamu benar-benar tangguh. Aku mendengar bahwa kali ini, pertempuran itu sangat pahit, namun kamu kembali dengan selamat, bahkan tidak terluka sama sekali. Aku sangat bahagia. Seorang gadis kecil berteriak, wajah kecilnya yang kemerahan menunjukkan senyum murni. Namun, tak lama kemudian, dia menangis, karena dia kehilangan ayahnya belum lama ini, sekarang mengingatnya. Orang-orang dari suku semuanya muncul. Ketika mereka melihat Shi Hao, mereka semua sangat bahagia, mengungkapkan senyum sederhana dan jujur. Ada seseorang yang berjalan mendekat, menepuk pundaknya, yang lain membawakan semangkuk besar alkohol yang kuat, orang lain yang membawakan handuk untuknya untuk menyeka kotoran dan pasir. Bagus bahwa kamu kembali, hidup itu baik, suara kepala klan Shi Houde bergetar sedikit. Yang paling dia takuti adalah ketika mereka kembali untuk menyambut tentara mereka, karena dia akan selalu mendengar berita menyedihkan. Orang kuat klan biasanya kembali mati. Nak, cepat makan daging kering, pulihkan sedikit stamina. Ada beberapa wanita paruh baya yang berjalan mendekat, membawa senyum ramah dan bersahabat. Shi Hao berterima kasih kepada mereka. Dia merasakan semacam kehangatan di sini, semacam perasaan pulang ke rumah. Dia tinggal di sini, tidak punya rencana untuk pergi. Dia bersiap untuk menjadikan ini tempat dia akan tinggal selama beberapa waktu. Dalam setengah bulan berikutnya, Shi Hao tidak keluar, membimbing anak-anak dalam kultivasi mereka. Selain itu, dia sendiri juga menganalisis jalur daunnya yang hebat, memasuki setengah pengasingan. Dia sedang menunggu. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkan celah lagi, targetnya bukan hanya medan perang. Beberapa hari kemudian, di daerah pegunungan ini, seseorang membayar suku kecil yang jarang dikunjungi orang lain ini, dengan membawa surat. Apakah Huang ada di sini? Dia benar-benar berada di tempat terpencil, sebenarnya di gunung yang tandus ini. Orang yang datang bergumam pelan. Siapa kamu? Apa yang kamu butuhkan? Pemuda Ashou menyambut mereka. Aku datang untuk mencari Huang, menyampaikan undangan kepadanya. Dalam 3 hari, akan ada pertemuan di Imperial Pass, mereka yang diundang semua tokoh teratas dari generasi muda, elit dari semua klan yang berbeda. Pertemuan apa? Dengan suara Shou, sesosok emas bergegas, langsung mendarat di dekat surat itu, membuat utusan itu ketakutan.
Kami sibuk berkultivasi baru-baru ini, di mana kami akan menemukan waktu untuk pergi ke pertemuan. Semut tanduk surgawi melengkungkan bibirnya. Pertemuan kali ini cukup istimewa, hanya tokoh-tokoh generasi muda dunia masa kini yang hadir, semuanya luar biasa. Pertemuan ini hanya akan membawa manfaat, tidak merugikan. Kata orang yang datang. Dari apa yang dia katakan, orang-orang yang pergi adalah mereka yang memahami pasang surut dunia masa depan. Bukannya kita belum pernah bertemu mereka sebelumnya di 9 surga? Semut kecil itu tidak sabar. Kali ini, tidak hanya para kultivator dari 9 surga yang pergi, pewaris paling kuat dari berbagai klan di Imperial Pass juga akan ada di sana, terlebih lagi keturunan makhluk yang tak tertandingi, serta keturunan abadi sejati. Mereka belum pernah mengunjungi 9 surga sebelumnya. Yang datang menjelaskan. Jelas bahwa dia sangat berharap Shi Hao bisa pergi. Shi Hao berjalan dari kejauhan. Dia dibiarkan terdiam tercengang, utusan itu membual tentang keturunan True Immortal sebelum semut tanduk surgawi kecil, ada sesuatu yang agak salah di sini. Kecuali mereka adalah anak-anak langsung dari dewa sejati, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan status semut kecil emas? Ini hanyalah anak langsung dari 10 setan. Saat itu, semut tanduk surgawi 10 setan, meskipun dia bukan raja abadi, tidak mencapai buah dao itu, kekuatannya yang sebenarnya jelas tidak lemah, hampir mencapai level itu. Kamu adalah. Utusan itu bingung. Dia melihat semut kecil emas di surat itu. Semut kecil memandangnya dengan jijik, berkata, "Nak, kamu benar-benar tidak tulus, kamu sengaja mengejek dan mengabaikanku, kan?" Utusan itu menyeka keringatnya. Belum lama ini, semut ini bahkan menyebut Immortal Wang sebagai anak abadi, namun sekarang, dia bertindak tua dan bijaksana, memanggilnya anak kecil, dia benar-benar pusing. "Aku baru saja keluar dari pengasingan, aku telah berkultivasi selama ini selama beberapa tahun terakhir ini," kata utusan itu. Shi Hao berjalan mendekat. Ketika dia mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah semut bertanduk surgawi, putra 10 setan. Ini, aku pergi." Utusan itu segera membuat dirinya mundur dan pergi berlari. Ketika dia berlari ke pintu masuk desa, dia berhenti sejenak, memberikan surat itu kepada anak-anak di suku itu, dan kemudian berbalik untuk berlari. Dia benar-benar sedikit panik. Dalam 3 hari, Danau Jadeval, Shi Hao membaca kartu undangan, diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Dia kemudian dengan santai melemparkan surat itu ke atas meja kayu. "Hao bocah, aku keluar dari celah. Aku mendengar bahwa kamu pergi ke gurun besar dan bersenang-senang, imbalan kamu cukup berlimpah. Kamu membunuh 2 ahli klan raja lagi." Cao Yusheng berlari. Hanya ada sungai besar yang memisahkan suku tempat dia tinggal dengan suku Shi Hao. Dia adalah teman yang paling dekat dengannya. Ketika dia mendengar teriakan ini, apalagi jenis alamat itu, dahi Shi Hao menjadi tertutup garis-garis gelap. "Gemuk, omong kosong macam apa yang kamu katakan?" Shi Hao memelototinya. Cao Yusheng mengeluarkan tawa paksa, lalu berkata, "Benar, barusan, siapa yang lari dari klan batu?" Dia mengatakan sesuatu tentang memberikan beberapa kartu undangan Pride of Heaven muda. "Keparat, dia sebenarnya tidak pernah mendengar namaku, terlebih lagi tidak memberiku undangan. Aku langsung memberinya pukulan yang bagus." Shi Hao langsung terdiam. Ketika dia melihat lemak ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Berat, kamu benar-benar tidak baik dan jujur." Semut tanduk surgawi bahkan tidak bisa terus menonton ini. Meski kesal, dia tidak mengambil tindakan, hanya berbicara dan bernalar dengan orang itu. Ketika dia mengerti apa yang sedang terjadi, Cao Yusheng marah dan berkata, "Mereka mengabaikanku, apa yang istimewa dari itu? Persetan, aku tidak akan pergi." Tunggu, aku tidak bisa tidak pergi. Semakin mereka menolak untuk memberi aku undangan, semakin aku ingin pergi. Apa yang harus dikeluhkan? Aku punya undangan, kamu dapat memilikinya." Shi Hao berbalik, bersiap untuk melanjutkan kultivasinya, memahami metode dan daonya sendiri. "Benda ini memiliki namamu di atasnya." Cao Yusheng mengingatkan. "Pergi, aku harus pergi, aku ikut dengan kalian semua." Cao Yusheng menarik Shi Hao. "Aku tidak tertarik," kata Shi Hao. "Karena kita berada di Imperial Pass dan yang lain mengundang kita dengan sangat antusias, bagaimana mungkin kita tidak memberi mereka wajah apapun? Lagi pula, kita harus bergabung bersama untuk melawan musuh, jadi sangat cocok untuk saling mengenal, menjalin sedikit persahabatan sebelumnya." Cao Yusheng mengganggu dan membujuk. Di Imperial Pass, semua generasi muda tidak bisa tenang, terutama para elit dari berbagai klan, pewaris klan yang paling kuat semua menunggu. Sayangnya, banyak orang ditakdirkan untuk kecewa, karena mereka tidak mendapatkan undangan, tidak dapat bergabung dalam pertemuan kebanggaan surgawi yang legendaris itu. Berita menyebar kemana-mana bahwa akan ada pertemuan generasi muda di Imperial Pass yang akan dilakukan di Danau Jadeval. Pada saat itu, pasti akan ada pembagian kitab suci dan dao.
Jika orang lain tahu bahwa Shi Hao tidak ingin pergi, mereka pasti akan terpana, pasti membuat beberapa orang tercengang. Itu karena mereka sangat ingin mendapatkan undangan, tetapi dibiarkan kecewa. Aku dengar kali ini, ada harta langka yang dibawa kembali dari sisi lain untuk dipajang. Terus, ada banyak hal yang lebih penting. Aku mendengar bahwa seseorang memperoleh berita tentang obat umur panjang di luar Imperial Pass. Ada makhluk kuno yang meninggalkan diagram yang hancur, menandai area di mana obat abadi berkeliaran. Itu akan dibagikan pada pertemuan untuk dilihat semua orang. Aku mendengar bahwa mereka bahkan akan berbicara tentang rahasia mengenai daerah terlarang. Di Imperial Pass, para kultivator muda dari berbagai klan sedang berdiskusi satu sama lain. Meski tidak bisa bergabung, mereka tetap antusias, memahami banyak hal. Wilayah terlarang mana? Tentu saja wilayah terlarang 9 surga. Apa? Ini membuat semua orang terkejut, banyak orang terkejut. Tempat-tempat itu tidak dapat didiskusikan secara acak, atau mereka mungkin memprovokasi bencana pada diri mereka sendiri. Dikabarkan bahwa bahkan ada undangan yang dikirim ke wilayah terlarang tertentu kali ini, hanya saja kita tidak tahu apakah seseorang dari wilayah terlarang akan datang. Ketika berita ditransmisikan kembali, keributan muncul. Banyak orang terkejut, sangat terguncang. Area terlarang dari 9 surga, tempat seperti apa itu? Itu adalah kolam naga sejati, sarang harimau, siapa yang berani menyentuhnya? Seseorang mungkin akan segera membayar harga darah dan jiwa. Selain itu, selama tahun-tahun tanpa akhir ini, daerah terlarang selalu tidak bernyawa, tidak memiliki kekuatan hidup. Sekarang setelah undangan dikirim ke tempat seperti ini, akankah ada makhluk yang benar-benar keluar? Pertemuan terhormat, ini jelas pertemuan terhormat. Seseorang berseru kagum. Jika makhluk keluar dari daerah terlarang, bahkan jika mereka masih sangat muda, tidak memiliki pencapaian pertempuran, itu masih cukup untuk menimbulkan kegemparan, membuat semua klan sangat terguncang. Semua orang benar-benar ingin tahu ide siapa yang benar-benar melakukan ini. 3 hari berlalu dalam sekejap. Area di dalam Imperial Pass dengan pemandangan elegan, diselimuti esensi spiritual sepanjang tahun, ramai dengan aktivitas. Itu karena banyak jenius datang ke pertemuan ini. Danau Jadeval, airnya hijau giok, seolah-olah batu giok berkilau tertanam di bumi yang besar, lembut dan indah, cemerlang dan samar-samar terlihat. Itu memiliki energi dao abadi yang keluar darinya sepanjang tahun. Itu karena dikabarkan bahwa ada seorang abadi yang sebelumnya tinggal di wilayah ini pada zaman kuno. Ada banyak gunung spiritual di sekitar Danau Jadeval, beberapa bersinar, ilahi dan cemerlang, beberapa hitam pekat seperti tinta, bahkan sekarang masih melepaskan kabut hitam, tetapi mereka tidak menakutkan, malah memiliki jenis aura dao yang hebat. Ada juga yang ungu emas, seolah-olah pedang kaisar dimasukkan ke tepi danau satu demi satu. Beberapa gunung spiritual ini mengambang, tidak jatuh ke tanah, pemandangan elegan, kabut samar berputar-putar, seolah-olah ini adalah alam abadi. Shi Hao tiba, tidak mampu menahan gangguan Cao Yusheng, berjalan keluar dari tanah terlantar yang jauh, meninggalkan wilayah klan batu dan menuju ke sini. Mereka melihat bahwa tempat ini luar biasa dari kejauhan, kabut abadi naik, berputar-putar di sekitar Danau Jadeval dan pegunungan spiritual di sekitarnya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang keluar dari wilayah terlarang? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa. Semut emas berkata. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga memiliki pemikiran yang sama. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia datang ke Danau Jadeval. Tempat ini benar-benar indah. Di kejauhan, beberapa wanita muda menginjak daun teratai yang tak berujung, berjalan dari sungai hijau gelap, gaun mereka semua menyentuh permukaan air. Mereka cantik dan halus, seolah-olah mereka adalah gadis-gadis dari keluarga Dao abadi. Memang, Danau Jadeval itu indah dan luar biasa, biru seperti batu permata. Meskipun mereka masih jauh, jenis spiritualitas itu sudah bisa dirasakan, mengirimkan gelombang energi abadi putih murni. Pohon kristal tumbuh di sini satu demi satu, berakar di pegunungan spiritual di sekitar danau, melepaskan cahaya yang murni dan jernih. Pohon-pohon ini sangat istimewa, semuanya semi-transparan, pola-pola di pepohonan terlihat jelas. Selain itu, warna pohon terbagi menjadi berbagai jenis, dari ungu yang tampak seperti terbuat dari emas ungu, hingga yang berwarna merah cemerlang seperti cornelian. Ini memang sangat indah. Shi Hao berhenti, menatap ke arah tanah suci ini. Orang ini sangat gemuk. Ketika beberapa gadis muda lewat, mereka semua menutup mulut mereka, melepaskan beberapa tawa. Mereka menatap Cao Yusheng dan yang lainnya. Ini pertanda keberuntungan. Oke. Fatih Cao membantah. Segera setelah itu, para wanita muda pergi ke kejauhan, bergerak dengan anggun. Kemudian memasuki Danau Jadeval, menginjak permukaan danau yang cemerlang, dan kemudian terbang menuju gunung spiritual besar di depan. Ada pavilion di sana, air terjun perak dan sungai yang mengalir, kabut putih berputar-putar, pemandangan yang penuh dengan nuansa artistik. Ini adalah 4 pri keluarga Wei. Itu mereka,
Keluarga W4 Phoenix yang legendaris. Ada beberapa kultivator yang bergerak tidak terlalu jauh dari Danau Jadeval, usia mereka tidak terlihat terlalu bagus, semuanya di bawah 30. Mereka diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri, mengungkapkan identitas keempat peri. Banyak orang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Danau Jadeval, tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan jenius, tetapi mereka benar-benar ingin melihat sosok legendaris itu, itulah sebabnya mereka datang ke daerah luar, memperhatikan dengan seksama. Empat peri keluarga Wei memiliki reputasi yang hebat. Ketika seseorang mengungkapkan identitas mereka, segera ada gangguan, banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu karena mereka tidak hanya memiliki kecantikan yang menakjubkan, bakat mereka bahkan lebih luar biasa, asal-usulnya sangat hebat, membuat orang lain merasa kagum. Keluarga Wei bukanlah klan manusia, melainkan salah satu dari 3 keluarga besar berumur panjang Imperial Pass, terisolasi dari dunia luar. Makhluk dari 9 surga tidak tahu tentang mereka sama sekali. Ini adalah warisan yang sangat misterius dan kuno. Keluarga ini memiliki 4 burung phoenix di generasi ini, 4 wanita menakjubkan yang dikenal sebagai jenius luar biasa. Ketika keempat orang ini bergandengan tangan, mereka bisa menyapu semua rekan mereka. Tiba-tiba, di bawah suara gemuruh yang memekakkan telinga, sebuah kereta perang perak tiba, kecepatannya terlalu cepat. Kereta itu melonjak dengan gelombang cahaya perak yang menyala seperti api, aura mengintimidasi yang beriak dari dalam kecemerlangan. Kereta perang 5 roh. Seseorang berteriak kaget. Kereta perang ini sangat istimewa, seluruh tubuhnya bersinar, terbuat dari logam putih keperakan. Meskipun bersinar, itu juga membawa aura kuno berbintik-bintik, bekas yang ditinggalkan dari pertempuran di masa lalu. Bagian yang paling unik adalah bahwa yang menarik kereta itu bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Mereka tampak seperti 5 burung layang-layang, putih keperakan dan bersinar, melebarkan sayapnya ke udara, dalam keanggunan semacam dominasi dan kekejaman. Makhluk-makhluk ini membawa kilau logam dingin, ukurannya tidak sekecil itu. Mereka menarik kereta, bergemuruh melewati, kuat dan menakutkan. Ini adalah artefak berharga yang legendaris. Kereta perang 5 roh menyerbu ke depan dengan berani, dimanapun cahaya perak mencapai, semua musuh akan dipaksa mundur. Itu sebelumnya telah mencapai prestasi gemilang, milik makhluk yang tak tertandingi, sarana transportasi pilihannya. Ini Qi Hong, kereta sekarang miliknya, mendapatkan perawatan yang tak tertandingi itu, pewaris generasi ini. Ada beberapa makhluk yang tak tertandingi di Imperial Pass, kultivasi mereka dalam dan tak terukur, selalu berkultivasi dalam pengasingan oleh altar leluhur, jarang keluar. Ini adalah pelindung tingkat tertinggi kota. Sosok yang tak tertandingi itu menganugerahkan kereta ini kepadanya. Bagaimanapun, Qi Hong luar biasa, diperlakukan dengan sangat penting oleh seseorang di level itu. Beberapa orang melepaskan desahan keheranan. Itu karena reputasi kereta perang 5 roh terlalu besar. Kelima burung perak itu tampak seperti burung layang-layang, tetapi mereka sebenarnya adalah burung vermilion. Tentu saja, ada orang yang melihat mereka sebagai phoenix sejati, hanya saja mereka tidak memiliki panah berbulu yang cemerlang, ketika mereka dimurnikan, roh merekalah yang menjadi fokus, bukan bentuk luar mereka. Burung-burung itu cemerlang, tetapi warnanya tidak merah tua, melainkan terbuat dari bahan yang sama dengan kereta, kokoh dan tidak dapat binasa. Qi Hong, penerus makhluk yang tak tertandingi, dia pasti akan bangkit, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Qi Hong juga datang. Jenis kebanggaan surga muda ini datang, tak tertandingi hingga hari ini, prospek yang cemerlang, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa jauh dia bisa mencapai. Sebelumnya ada desas-desus bahwa kereta perang 5 roh menindas surga. Ini tidak sesederhana senjata biasa, hanya saja belum pernah benar-benar diaktifkan. Keabadian menyerahkannya ke Qi Hong. Apa artinya ini? Seseorang berkata dengan tenang. Dengan kedatangan kereta perang 5 roh, Danau Jadeval mulai bergetar hebat, cahaya hijau mengalir ke langit, memicu pemandangan tidak teratur yang menakjubkan. Di pegunungan spiritual di sekitarnya dan kapal-kapal berharga di Danau Jadeval, banyak orang sangat terkejut. Bahkan ada beberapa yang langsung bergerak menyambut tuan dari kereta perang 5 roh. Dengan suara syua, cahaya perak menyebar, turun dari kereta perang, membentuk jalan setapak. Seolah-olah dao surgawi bergemuruh, membuat roh primordial semua orang di dekatnya bergetar, seolah-olah mereka menghadapi makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Kereta perang terlalu menakutkan. Seseorang berkata dengan tenang. Jalan besar cahaya perak terbentang di tanah. 2 makhluk berjalan keluar dari kereta perang, salah satunya ilahi dan tidak ternoda, dikelilingi oleh api perak, seolah-olah seorang kaisar surgawi memasuki dunia ini. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, sangat luar biasa. Sehelai rambut panjang keemasan berserakan, bahkan pupilnya seperti ini, cemerlang seperti 2 matahari keemasan, sangat menakutkan. Tubuhnya sangat kokoh, warna emas muda, seolah-olah dia memiliki tubuh emas abadi. Tubuh emas, namun melepaskan cahaya perak, betapa menakjubkannya pemandangan ini?
Dikabarkan bahwa sejak zaman kuno, hanya individu yang paling menonjol, beberapa individu Dao abadi yang dapat memiliki penampilan seperti ini. Semua orang menarik napas dingin. Ini adalah Qi Hong, dia bahkan lebih menakutkan daripada para legenda. Seolah-olah perang kuno yang abadi bereinkarnasi, menghadap semua yang ada di bawah langit, memandang rendah masa. Ada seseorang di sebelahnya, terbungkus dalam kekacauan utama, hanya garis buram yang terlihat. Sepasang mata bersinar terang seperti matahari surgawi. Ketika mereka membuka dan menutup, cahaya ilahi membelah langit, terlalu menakutkan. Jin Zan. Seseorang mengenalinya. Dia adalah pewaris Jin Taijun yang paling penting, mahir dalam metode dunia saat ini, yang dikenal sebagai kebanggaan surga yang tiada tara dari 9 surga di atas, kepahlawanan ilahi yang tak tertandingi. Tidak ada yang menyangka Jin Zan benar-benar keluar dari kereta perang 5 roh, orang bisa melihat seberapa dekat hubungannya dengan Qi Hong. Tolong! Pemilik kereta perang Qi Hong berkata. Saudara Qi, silakan pergi dulu, kata Jin Zan. Mereka memasuki Danau Jadeval, dan kemudian melangkah ke gunung spiritual, banyak ahli muda keluar untuk menyambut mereka. Mereka merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap Qi Hong, tidak banyak orang di Imperial Pass yang belum pernah mendengar tentang orang ini. Pada saat yang sama, Jin Zan juga tidak bisa dipandang rendah. Dia berasal dari 9 surga, dikabarkan berjalan di garis depan metode dunia saat ini, mungkin memecahkan segala macam legenda di masa depan, membangun jalur kultivasi besar yang bahkan lebih luas. Kakak Qi, kamu datang. Melihat tubuh emas kamu, sinar perak, kamu pasti menjadi lebih mencengangkan, layak menjadi penerus makhluk yang tak tertandingi. Di masa depan, kamu pasti akan mencapai puncak dao bela diri, tak tertandingi di dunia ini. Seseorang berbicara. Qi Hong sangat tenang, tidak menunjukkan kesombongan. Dia dengan rendah hati membalas kesopanan, apalagi memperkenalkan Jin Zan di sisinya kepada orang-orang di sekitarnya. Kebanggaan surga dari satu generasi, Jin Zan, reputasimu mendahuluimu. Kamu adalah naga sejati di antara manusia seperti yang diharapkan. Seseorang memuji. Qi Hong dan Jin Zan, keduanya dikelilingi seperti bintang di sekitar bulan. Banyak kultivator muda pindah bersama mereka. Sungguh tampilan yang besar, kata Cao Yusheng. Mereka bahkan tidak melangkah ke Danau Jadeval, namun sudah melihat pertunjukan kemewahan seperti itu. Kereta perang 5 roh membawa 2 individu yang kuat ke dalam pertemuan terhormat, seolah-olah makhluk tertinggi sejati sedang berangkat. Semut kecil itu melengkungkan bibirnya. Dia sangat tidak puas dengan Jin Zan, karena Jin Zan ditunjuk sebagai menantu keluarga Wang. Orang ini menentang Shi Hao, ingin mengambil tindakan untuk keluarga Wang. Untuk menggunakan kereta perang 5 roh sebagai transportasi, ini benar-benar pertunjukan pemborosan, membuat para ahli generasi muda terguncang. Jaga ketenanganmu. Jika dia tidak memprovokasi kita, maka mari kita rukun, datang dengan damai dan pergi dengan damai. Shi Hao berkata, tidak mau menimbulkan gangguan di sini. Dengan tekanan tentara asing dan bahaya besar menerobos perbatasan desolate, dia tidak punya pikiran untuk repot dengan pikiran persaingan. Bagaimana dengan wanita keluarga Wang? Kenapa dia tidak bersama dengan Jin Zan? Fatih Cao melihat sekeliling. Dia secara alami berbicara tentang mutiara nomor 1 keluarga Wang, Wang Xi. Jangan repot-repot mencari lagi, dia datang, kata Shi Hao. Ada 2 kereta perang yang datang dari kejauhan, mengeluarkan suara ledakan. Beberapa binatang biadab yang menakutkan menarik kereta, langkah mereka membuat langit dan bumi bergetar, bergemuruh dengan suara. Suara-suara itu menjadi lebih keras dan lebih keras, akhirnya sekeras guntur, membuat seseorang ketakutan. Kereta perang petir keluarga Tuogu. Seseorang berkata dengan kaget. Itu adalah 2 kereta perang ungu emas. Mereka tiba satu demi satu, keduanya bermandikan kilat. Garis demi garis busur listrik mengalir keluar, sangat menakutkan. Tuogu Yulong, naga sejati keluarga Tuogu. Seseorang berkata pelan, menatap pria di gerbong pertama, merasa sangat takut, tidak berani memprovokasi orang ini. Keluarga Tuogu adalah salah satu dari 3 keluarga besar yang berumur panjang dari Imperial Pass, keturunan dari seorang abadi sejati, di dalamnya mengalir beberapa darah abadi. Populasi mereka tidak besar, tetapi klan mereka sangat kuat. Ini terutama terjadi pada Tuogu Yulong, yang dikenal sebagai naga sejati klan ini, kekuatannya menantang surga. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi kultivasinya sudah mengejutkan masa lalu dan sekarang pada usianya. Tuogu Yulong berdiri di kereta perang petir pertama sendirian, menghadap angin, rambut ungu panjangnya beterbangan, matanya seperti kilat, melepaskan cahaya ungu, membuat jiwa semua orang bergetar. Ini adalah ahli muda yang luar biasa, sangat terkenal di Imperial Pass. Di belakang kereta perang petir ini ada kereta kaisar lain, di atasnya 2 wanita, salah satunya mengenakan pakaian merah cerah yang membawa cahaya listrik, seperti mawar merah menyala, sangat menakjubkan. Ini adalah adik perempuan Tuogu Yulong yang bernama Tuogu Luoyan, kecantikan yang menawan bahkan burung dan binatang, sangat cantik. Di sisinya adalah Wang Xi,
pakaian seputih salju berkibar-kibar, berdiri di kereta perang petir, seolah-olah dia akan mengendarai angin dan naik ke keabadian. Tidak heran dia tidak berdiri bersama dengan Jin Zhan. Ini adalah serangan dua arah? Cao Yusheng berkata pada dirinya sendiri. Jin Zhan datang dengan Qi Hong di kereta perang lima roh, sementara Wang Shi berjalan dengan keluarga Tuogu. Apakah mereka bergerak secara terpisah, mencoba mengikat dua pewaris besar, mencoba untuk mendapatkan keluarga umur panjang lainnya di kapal mereka? Orang-orang ini ingin membentuk aliansi, kita harus berhati-hati. Semut bertanduk surgawi berkata. Itu tidak masalah. Jika seseorang mencapai keabadian, maka itu akan cukup untuk meratakan dunia ini. Jika ada perubahan besar yang terjadi di masa depan, yang terpenting adalah kekuatan individu seseorang, tidak peduli berapa banyak domba yang ada, itu masih tidak akan cukup untuk menghadapi singa, kata Shi Hao. Kemudian, mereka melihat Raja Langit kecil duduk di atas binatang purba, memasuki Danau Jadeval, menerima salam dari banyak orang. Kemudian, Great Sutuo, Qi Gu, Lan Xian, dan lainnya juga tiba, serta lebih banyak orang yang datang. Ada beberapa orang yang tidak mereka kenal, semuanya kultivator muda dari Imperial Pass. Tepat pada saat ini, gangguan menyapu. Pemilik kereta perang lima roh Qi Hong berjalan mendekat. Dari jauh, dia berkata dengan senyum di wajahnya, apakah ini kakak Shi? Aku telah menantikan untuk bertemu kamu untuk beberapa waktu. Untuk dapat bertemu sekarang, itu benar-benar suatu kesenangan, kesenangan. Semua orang terkejut. Pewaris makhluk yang tak tertandingi, Qi Hong, sebenarnya secara pribadi menyapa orang ini, sangat sopan kepada pemuda yang lembut dan tampan ini. Itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Belum lama ini, sekelompok orang menyambut Qi Hong, mengelilinginya, tetapi sekarang, dia benar-benar pergi untuk menyapa yang lain. Ternyata kamu adalah Huang. Kami bertemu di sepanjang jalan. Penampilan kamu sangat halus dan cantik, tetapi pencapaian pertempuran kamu sangat luar biasa. Dalam imajinasi kami berpikir bahwa kamu akan memiliki 3 kepala 6 lengan, kepala macan tutul dan mata melingkar. 4 Phoenix keluarga Wei berjalan mendekat, seorang wanita muda di antara mereka terkikik. Semua orang khawatir. Bahkan 4 wanita muda jenius datang untuk menyambut pemuda itu, mencoba untuk mendapatkan persahabatannya, bersikap sopan ini. Siapa sebenarnya dia? Huang, seseorang yang bangkit melalui satu pertempuran, membunuh 10 raja asing di Great Scarlet Sky Border, mengejutkan dunia di bawah langit, akhirnya kita bertemu hari ini. Tuogu Yulong dari keluarga umur panjang berjalan mendekat, kepalanya yang berwarna ungu berhamburan ke bawah, kekuatan ilahi melonjak saat dia berjalan. Bahkan dia datang, ini secara alami membuat pikiran semua orang gemetar, wajah pucat. Pada saat yang sama, semua orang akhirnya tahu siapa yang datang. Tuogu Yulong menyebut namanya, itu adalah Huang. Shi Hao terkejut, tidak mengharapkan orang-orang ini mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Umur panjang 4 Phoenix keluarga Wei adalah satu hal, bagaimanapun juga, tidak ada konflik kepentingan, tetapi Qi Hong yang memiliki kereta perang 5 roh jelas mengundang Jin Zhan untuk naik bersamanya, sementara saudara perempuan Tuoba Yulong menemani Wang Shi, cukup dekat dengannya. Satu sama lain, jadi mengapa mereka memperlakukannya dengan sopan sekarang? Tempat ini meletus dengan kebisingan. Para kultivator dari 9 surga secara alami mengenali Shi Hao, tetapi banyak makhluk di Imperial Pass belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sekarang, mereka akhirnya mengerti, melihat orang ini sendiri. Semua mata mereka terbakar, merasakan keterkejutan dan kegembiraan. Surga, dia adalah Huang itu. Aku datang bersamanya, tidak terlalu jauh. Aku tidak pernah berharap untuk melakukan sebagian besar perjalanan bersamanya. Saudara Shi, yang satu ini benar-benar sangat mengagumimu. Dalam pertempuran Great Scarlet Sky, kamu membawa kemuliaan besar ke pihak kita melalui pembantaian, membuat semua orang melepaskan gelombang kebencian yang terpendam. Aku selalu mendengar tentang kamu, tetapi tidak pernah bertemu dengan kamu, itu benar-benar pertemuan yang beruntung hari ini. Sejumlah besar orang mengerumuni, jadi berdesakan tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Itu sangat bising. Bahkan ada beberapa wanita muda yang matanya menyala dengan penuh gairah, menatap Shi Hao. Imperial Pass terletak di bagian paling depan dari dunia ini, terus-menerus menghadapi ancaman dari pihak lain. Tidak ada yang mengerti betapa menakutkannya makhluk dari sisi itu selain mereka. Terus membunuh 10 raja, bagi mereka, itu hanyalah sebuah legenda. Tempat ini meletus dengan kebisingan, banyak kultivator di sekitarnya. Tentu saja, tidak semua orang memanggil begitu antusias, misalnya, Jin Zhan duduk di sana, tidak bergerak sepanjang waktu, atau Wang Shi, pakaian putihnya lebih murni dari salju, sangat dingin, tidak pernah menatap Shi Hao. Ada beberapa orang lain, misalnya, 6 Raja Mahkota Ningchuan dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Sulit bagi Shi Hao untuk menggerakkan kakinya bahkan jika dia mau. Ada sosok di mana-mana, mengelilinginya, termasuk pria dan wanita, tetapi mereka semua memiliki sifat yang sama, yaitu mereka melonjak dengan kemudahan,
saat ini di tahun-tahun emas mereka. Ada beberapa orang yang bertanya tentang detail pertempuran itu, beberapa orang mencoba berteman dengannya. Itu sangat antusias, mengisi tempat ini dengan kebisingan. Ada seseorang yang berkata pelan, aku mendengar bahwa selama perang kuno abadi, ada beberapa abadi sejati yang mencoba mempertahankan garis keturunan, tetapi mereka semua gagal. Hanya ada beberapa orang yang tersisa, tetapi mereka semua terluka. Saat itu, pihak asing menghancurkan akar dan cabang, tidak meninggalkan apapun kemanapun mereka pergi. Itu benar-benar periode yang gelap. Warisan dewa sejati terputus, ahli waris musnah, beberapa yang bertahan hidup memiliki masalah, terluka sejauh mereka tidak dapat muncul di dunia secara normal, kondisi mereka parah. Semut bertanduk surgawi mengikuti di sisi Huang, ini membuat banyak orang iri. Jika mereka menunggu sampai semut ini tumbuh dewasa, maka semut ini pasti bisa melindungi klan, membuatnya makmur. Tentu saja, ini dengan premis bahwa pihak lain tidak menerobos Imperial Pass. Keberuntungan saudara Huang sangat besar, dibandingkan dengan kamu, tunggangan kami, binatang keberuntungan, dan burung ilahi terlalu rendah. Seseorang berkata, apa yang kamu coba katakan? Semut kecil emas tidak mau mendengar ini. Matanya langsung menyala, hubungan yang dia miliki dengan Shi Hao jelas bukan salah satu tuan dan pelayan. Orang itu segera terkejut, mengetahui bahwa dia berbicara tidak pada tempatnya. Bagaimana mungkin keturunan dari 10 setan bersedia untuk menjadi binatang pertempuran yang lain? Hanya akan ada orang lain yang mengejar mereka. Hubungan aku dengan dia adalah saudara, kata Shi Hao. Saudara Huang, saudara kecil yang terhormat, semut bertanduk surgawi, tolong, lewat sini. Pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong tersenyum, menyelesaikan kecanggungan, mengundang mereka ke kursi kehormatan. Kursi di sini dipilih dengan selera tinggi, tidak banyak kursi di tengah. Shi Hao diundang langsung ke sini. Pada saat yang sama, Cao Yusheng juga diundang, diatur untuk duduk di sini. Baru saja, Cao Fati berada dalam situasi yang cukup menyedihkan, diperas oleh orang lain sampai dia tidak terlihat. Itu karena ada banyak kultivator di sini, semuanya datang untuk Huang, mengelilinginya. Tentu saja, sekarang, perlakuannya benar-benar berbeda. Ketika semua orang menyadari bahwa dia adalah saudara laki-laki Shi Hao, mereka semua menyambutnya. Heng! Seseorang mengeluarkan dengusan dingin, merasa tidak puas dengan sambutan sopan pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong terhadap Shi Hao. Cao Yusheng berbalik, melihat tatapan dingin Jin Zifei. Mendengus dingin barusan dilepaskan tepat olehnya. Siapa dia? Cao Yusheng bertanya, berpura-pura tidak mengenalnya. Paman kecil Jin Zan, namanya Jin Zifei, sosok surgawi. Seseorang memberitahunya dengan tenang. Generasi yang lebih muda, bertanya tentang asal-usul aku, apakah kamu mencoba menantang aku? Jin Zifei menyapu pandangan jijik, memandang rendah dirinya. Kemudian, dia menatap Shi Hao lagi, niat membunuh berputar-putar, hanya menahan diri setelah waktu yang lama berlalu. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mendominasi dan kurang ajar, tidak menyembunyikannya sama sekali, menentang kelompok Shi Hao secara terbuka dan tanpa rasa takut. Dia benar-benar ingin memaksa mereka untuk segera mengambil tindakan. Siapa orang tua ini? Bukankah kita mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terhormat antara generasi muda? Mengapa hal lama ini bercampur? Benar-benar tidak terkoordinasi. Harus dikatakan bahwa mulut Cao Yusheng kejam. Itu karena Jin Zifei bahkan belum berusia 40 tahun. Meskipun ini tidak semudah itu, dia pasti tidak tua. Fatih Cao segera melabelinya sebagai orang tua ketika dia membuka mulutnya, ini benar-benar tidak jujur dan tulus, ejekan yang tidak tersamar. Generasi yang lebih muda, kamu, Jin Zifei menampar meja dan berdiri, mengangkat tangannya untuk meraih ke arah Cao Yusheng. Semua orang terkejut. Apakah dia akan mengambil tindakan di sini? Ini adalah pertemuan yang terhormat, namun pertempuran besar sebenarnya akan segera meletus begitu dimulai. Tidak jauh, Jin Zan juga berdiri, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk ikut campur, hanya memperhatikan paman kecilnya sendiri karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mata Wang Shi juga akhirnya bergerak ke arah Shi Hao dan semut kecil itu. Sementara itu, Raja 6 Mahkota Ning Chuan dan yang lainnya menyaksikan dengan mata dingin seorang pengamat, masih tidak mengungkapkan apapun. Kakak Jin, mengambil tindakan di sini tidak terlalu bagus, kan? Qi Hong berdiri di jalan. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Belum lama ini, dia datang bersama Jin Zan di kereta perang 5 roh, jadi semua orang mengira dia dekat dengan keluarga Jin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang keluar. Qi Hong berusia 20 sesuatu tahun, sementara Jin Zifei lebih dari 30, apalagi paman kecil Jin Zan, namun Qi Hong hanya memanggilnya kakak Jin, jelas tidak melihatnya sebagai sosok generasi yang lebih tua. Kakak Jin, kita mengadakan pertemuan kali ini, bukan untuk saling berhadapan dengan tangan, pindahkan tombak ke sini. Naga sejati keluarga Tuogu Yulong angkat bicara, juga menghentikannya. Ini membuat semua orang terkejut.
Kedua ahli muda itu sebenarnya sama-sama menyatakan sudut pandang seperti ini, dengan jelas melindungi Huang dan yang lainnya. Kamu berani menargetkan teman-temanku di depan wajahku? Shi Hao berjalan keluar, menghadap Jin Zifei, matanya memancarkan cahaya ilahi, seolah-olah kilat menyambar. Semua orang diberi ketakutan. Bahkan Huang pindah, apakah akan ada pertempuran? Cao Yusheng tahu siapa Jin Zifei, jadi menentangnya dengan kekerasan yang sama dapat dianggap memprotes menggantikan Shi Hao. Saat ini, Shi Hao secara alami tidak akan membiarkan pihak lain mengancamnya. Huang, apa yang kamu anggap, berani memiliki sikap seperti ini di hadapanku? Jin Zifei berkata dengan dingin. Dia merasa sulit untuk melepaskan apa yang telah mengganggunya selama ini. Dia awalnya tidak akan datang ke sini, hanya saja dia mendengar Shi Hao akan datang, dan itulah sebabnya dia datang. Dia tiba-tiba menderita kekalahan dalam pertempuran hebat roh primordial terakhir kali, mengisinya dengan keengganan, merasakan rasa terhina. Dia benar-benar ingin bertarung lagi, menekan Huang. Dapat dikatakan bahwa alasan utama dia datang adalah untuk melawan Shi Hao, untuk mengacau ketika tidak ada apa-apa. Kamu sudah dikalahkan sebelumnya, namun kamu masih berani bertindak galak. Shi Hao mengecilkan situasi. Semakin banyak pihak lain berteriak, semakin tenang dia menghadapi ini. Kamu, apakah kamu berani bertarung? Jin Zifei menantang, berteriak di sini. Tidak jauh, ekspresi Jin Zhan serius, berjalan mendekat, berdiri di belakang paman kecilnya sendiri. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, gerakan ini masih merupakan jenis deklarasi di mana dia berdiri. Wang Shi juga berjalan mendekat, tidak berkata apa-apa, berdiri di samping mereka. Keluarga Jin dan keluarga Wang, apakah mereka mengekspresikan suatu jenis sikap? Tidak bergaul dengan Shi Hao, berdiri melawannya. Ini membuat banyak orang sulit untuk tenang, membuat mereka terguncang. Kamu sudah kalah. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Jika kita melakukan konfrontasi sejati, aku akan menekanmu dengan satu tangan. Jin Zifei berkata dengan dingin. Anak ini tidak bisa tertolong, hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Karena dia sudah kalah, sekarang dia menjadi gila. Semut kecil emas menggelengkan kepalanya, berkomentar seperti ini. Semua orang terdiam. Semut kecil seukuran kacang ini bahkan berani menyebut orang lain sebagai anak kecil? Ini terlalu meremehkan orang lain. Orang tua, apakah kamu memiliki rasa malu? Sudah begitu tua, namun kamu masih berani menantang generasi muda dengan penuh kebencian, mengapa kamu tidak mencari sepotong tahu untuk dirobohkan? Cao Yusheng angkat bicara, mulutnya masih licik. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka semua merasa bahwa sungguh sial bagi Jin Zifei untuk bertemu dengan semut kecil dan Cao Yusheng, yang disebut orang tua oleh salah satu dari mereka, dan kemudian dipandang rendah seperti anak kecil oleh yang lain, itu benar-benar tragis. Senior Jin, pertemuan itu bukan untuk menyelesaikan dendam. Jika kamu merasa tidak puas terhadap Brother Shi, kamu dapat mengatur pertempuran di masa depan, mengapa ada kebutuhan untuk mengarahkan pedang ke sini? Seorang wanita muda dari 4 Phoenix keluarga Wei angkat bicara, ekspresinya menjadi sedikit dingin. Anak-anak muda dari Imperial Pass dengan beberapa otoritas berbicara satu demi satu, semuanya secara halus memihak Huang. Mata Jin Zifei dingin. Dia mengangguk ke arah Qi Hong, 4 Phoenix keluarga Tuoba Yulong dan Wei, dan kemudian berkata, pertemuan ini untuk membahas Dao, jadi aku ingin pergi dengan Huang. Namun, aku tahu bahwa ini membuat semua orang cukup bermasalah, jadi aku akan meninggalkan ini untuk hari lain. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di kejauhan, raungan binatang terdengar. 4 binatang ilahi emas menarik kereta perang, memasuki Danau Jadeval, apalagi naik pulau, berhenti di depan Jin Zifei. Paman ke-8 akan pergi begitu saja. Seorang anak muda melompat dari kereta perang, penuh dengan keengganan. Dia memiliki bibir merah dan gigi putih, sangat menarik dan cerdas. Namun, ketika dia melihat ke arah Shi Hao, tatapannya sangat tidak ramah. Tuan, apakah kita akan pergi begitu saja? Apakah kamu tidak akan membereskan bocah itu? Seorang pelayan perang turun dari kereta perang, berbicara dengan lembut kepada Jin Zifei. Dia tidak menerima tantangan itu. Jin Zifei berkata dengan dingin. Huang, apakah kamu takut pada paman ke-8? Jika kamu punya nyali, maka datang dan bertarung, atau kamu pengecut, hilangkan saja dari Imperial Pass. Pemuda tampan itu berteriak. Ini membuat ekspresi semua orang berubah. Murid dari keluarga Jin ini melewati batas, mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah tipe manja dari satu pandangan, mengandalkan kekuatan keluarga untuk membuang berat badannya. Bahkan berani mencaci maki Huang, apalagi dengan kata-kata kasar seperti itu, anak muda ini jelas membuat semua orang jijik. Ayo pergi, kata Jin Zifei. Meskipun dia tidak ingin dia bertindak terlalu tidak terkendali di sini, dia juga tidak menguliahi anak muda ini. Huang, kamu benar-benar pengecut dan memalukan, sebenarnya bahkan tidak berani bertarung, lebih baik jika kamu tersesat dari Imperial Pass lebih cepat. Ketika anak muda itu pergi, dia tertawa puas.
Benar-benar tidak enak dilihat, tidak memiliki keberanian bahkan untuk bertarung. Pelayan perang itu juga berkata. Terhadap ini, Jin Zifei tidak mengungkapkan apa-apa, hanya naik ke kereta perang itu. Haha, anak muda itu tertawa terbahak-bahak. Hong, tiba-tiba, semua orang merasakan tekanan yang mencekik, hati mereka kesakitan, seolah-olah immortal sejati mengambil tindakan, menghancurkan langit dan bumi sampai bergetar, bergemuruh dengan suara. Itu membuat jiwa semua orang bergetar tanpa henti. Tetap di tempatmu. Jin Zan yang tidak angkat bicara selama ini berteriak, berharap untuk mencegah serangan ini. Semua orang melihat bahwa Shi Hao mengangkat tangannya, menampar ke arah kereta perang itu. Tangan emasnya besar seperti rumah, menghancurkan kehampaan, bergemuruh dengan kebisingan. Ah, pemuda tampan itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, pecah berkeping-keping, dengan cepat sekarat. Wajahnya penuh kengerian sebelum kematian, menatap Shi Hao, tidak berani percaya bahwa pihak lain akan langsung mengambil tindakan. Pada saat yang sama, pelayan perang itu juga terkena telapak tangan emas, tidak bisa menahan sama sekali, langsung meledak menjadi kabut berdarah. Aku tidak akan mengeluarkan tantangan yang tidak masuk akal, hanya akan langsung membunuh. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang sangat khawatir. Bagaimanapun, Huang sangat kuat, mengambil tindakan seperti ini di depan Jin Zan dan Jin Zifei, memusnahkan seseorang yang merupakan keturunan langsung dari klan mereka. Kamu berani. Jin Zifei sangat marah, melompat dari kereta perang. Kenapa tidak? Ini adalah pertemuan yang terhormat, bagaimana mungkin ada orang yang datang dan berbicara dengan bodoh? Jika kita membiarkan ini pergi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka harus dihukum, kata Shi Hao. Kamu berani mengambil tindakan, bunuh orang-orangku. Rambut Jin Zifei beterbangan. Dengan suara hu, angin kencang menyapu, ledakan kekuatan. Saat ini, dia seperti lembing, bergegas seperti kilatan petir. Dia mendarat dengan suara peng, membuat batu keras seperti berlian meledak, puing-puing beterbangan kemana-mana. Shi Hao membunuh dua orang di depan wajah semua orang, ekspresinya tenang saat dia menjawab dengan sederhana dan langsung, kamu pikir kamu orang yang istimewa. Aku akan membunuhmu hari ini. Ekspresi Jin Zifei suram. Seluruh tubuhnya bersinar, garis-garis tak berujung dari pancaran cahaya ilahi yang keluar dari pori-porinya, gemerlap seperti matahari yang terik. Bukankah kamu ingin mengambil tindakan terhadapku selama ini, mencari begitu banyak alasan? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa berhenti bertingkah munafik. Shi Hao berkata dengan dingin. Berhenti. Qi Hong bergegas, berdiri di antara keduanya, tidak membiarkan mereka bertarung dalam pertempuran hebat. Adik keluarga Qi, minggir, jangan lindungi dia. Hari ini, aku harus mengeksekusi makhluk garang ini. Mata Jin Zifei berbahaya, niat membunuh terungkap sepenuhnya saat dia melangkah maju. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa memandang rendah semua yang ada di bawah langit, tak tertandingi di dunia ini, tetapi pada kenyataannya, kamu tidak berharga. Terakhir kali, bukankah kamu dipukuli sampai kamu muntah darah, dengan patuh mempersembahkan tungganganmu, melarikan diri dalam kekalahan? Apa nilai keagunganmu sekarang? Cao Yusheng mengejek. Mengapa kamu berperilaku begitu sok? Kamu tidak cukup, berhati-hatilah untuk tidak langsung dipukuli. Semut kecil emas juga berbicara dengan dingin. Bagus, bagus, bagus. Karena kalian semua sudah berbicara seperti ini, jika aku tidak mengambil tindakan, jangan menundukkan kamu, aku benar-benar akan mengecewakan semua orang. Jin Zifei berteriak, matanya ganas, niat membunuh melonjak ke langit. Pada saat yang sama, Jin Zan juga berjalan, berdiri di belakang paman klannya, ekspresinya dingin. Dia menatap Shi Hao, pendiriannya teguh, seperti Jin Zifei. Huang, kamu terlalu tidak terkendali, apakah kamu pikir keluarga Jinku mudah diganggu? Membunuh saudara klan aku, dendam ini harus dibayar dengan darah. Apakah kamu ingin ditangkap, atau kamu ingin kami mengambil tindakan? Jin Zan angkat bicara, kata-katanya tegas. Suasana di sini langsung menjadi tegang. Pikiran semua orang terguncang, tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Keluarga Jinmu terlalu penuh omong kosong, berhentilah bersembunyi, siapa di sini yang tidak tahu bahwa kamu datang justru untuk Shi Hao? Untuk apa kalian semua mencoba terdengar sombong sekarang, tak tahu malu? Kata Cao Yusheng. Sudah memutuskan untuk menjadi musuh, melawan kita, namun tetap ingin terdengar elegan dan berkelas? Jika kalian semua tidak mau, maka kalian anak-anak bisa datang ke kami. Semut tanduk surgawi bahkan lebih langsung. Aku berdiri di sini. Jika kamu ingin mengambil tindakan, maka datanglah. Shi Hao masih tanpa rasa takut, matanya seperti kilat emas, mengintimidasi dan kuat. Semua orang di Pulau Jadeval menggigil dalam hati. Pengumpulan baru saja dimulai, namun sudah ada situasi seperti ini, yang secara langsung akan menentukan hidup dan mati, pertempuran hebat antara raksasa berkembang. Hanya saja, ada beberapa orang yang tidak ingin melihat pertempuran sampai mati, tidak ingin melihat perselisihan di sini.
Pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong, naga sejati keluarga Tuogu Yulong, dan 4 Phoenix keluarga Wei semuanya berjalan maju, memisahkan mereka. Pertemuan terhormat ini, jika berakhir dengan kekacauan karena perselisihan, maka itu benar-benar tidak baik. Aku merasa seperti kamu berdua dapat mengambil langkah mundur. Jangan arahkan senjata hari ini. Tuogu Yulong berkata. Saudara Tuogu, disinilah kamu salah, kamu jelas berpihak pada satu pihak. Wang Shi berjalan mendekat, sosoknya anggun, pakaian seputih salju tidak ternoda oleh kotoran, seluruhnya elegan dan halus. Dia sebelumnya datang di kereta perang petir keluarga Tuogu, kedua belah pihak jelas memiliki hubungan intim, tapi sekarang, sepertinya tidak demikian. Aku berkata yang sebenarnya. Bagaimanapun, kami berhasil mengadakan pertemuan langka dari sesama Taois, jadi kami harus dengan gembira mendiskusikan Dao. Bagaimana kita bisa saling berhadapan dengan hidup atau mati, dengan kebencian? Tuogu Yulong berkata. Wang Shi membawa senyum acuh tak acuh di wajahnya, kurang hangat, agak dingin. Dia berjalan mendekat dan berkata, bagaimanapun, orang ini bertindak kejam di sini, membunuh seorang murid penting keluarga Jin, juga membunuh seorang pelayan, ini adalah kenyataan. Sementara itu, ada aturan di Imperial Pass bahwa seseorang tidak dapat bertindak secara acak, mereka yang melanggar ini melakukan kejahatan serius, harus membayar dengan nyawa mereka, sejauh itu mungkin melibatkan seluruh klan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Wanita ini sangat cantik, pakaian putih tanpa cacat, namun dia begitu tegas dan kejam. Ini untuk membuat Huang mati di sini, bahkan melibatkan semua klan batu. Aku ingat bahwa jika satu pihak dengan sengaja memprovokasi, menargetkan, dan mempermalukan pihak lain, mengeluarkan tantangan, mereka harus dieksekusi. Situasi ini termasuk dalam ini, jadi tidak ada kejahatan untuk dibicarakan. Shi Hao berkata dengan tenang. Benar, ada pepatah ini. Seorang wanita muda dari 4 Phoenix keluarga Wei mengangguk. Karena kalian semua mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, terus membuatnya marah dengan kata-katamu, berharap agar Huang mengambil tindakan, maka dia memuaskan keinginanmu. Mereka pantas dibunuh. Cao Yusheng tidak sopan sama sekali. Semua orang di sini bersaksi sebagai saksi bahwa barusan, anak tua itulah yang menghadapi Shi Hao. Semut kecil emas menunjuk Jin Zifei, membuat wajah yang terakhir segera menjadi gelap. Pada saat itu, ekspresi Wang 11 menjadi dingin. Alis pedang Jin Zhan berdiri tegak, matanya berbinar dengan niat membunuh. Sementara itu, ekspresi Jin Zifei menjadi pucat, ingin segera bertindak. Lalu berdasarkan peraturan, sekarang Huang membunuh seorang murid penting dari keluarga Jin, ini bisa dianggap provokasi, serta bertarung melawan keluarga Jin. Kedua belah pihak harus bertarung habis-habisan. Kata Wang Shi. Benar, karena orang sudah mati, maka pertempuran telah menjadi sesuatu, jadi mari kita lanjutkan. Jin Zifei berkata dengan dingin. Tuogu Yulong, Qi Hong, dan 4 Phoenix menghentikan mereka lagi, ingin menasihati agar tidak melakukannya. Namun, saat ini, Shi Hao sudah berjalan sendiri, tertawa terbahak-bahak, menerima tantangan. Karena kamu ingin berkelahi, maka aku akan menemanimu. Datang saja padaku, kata Shi Hao. Diskusi segera meletus di sini, tempat ini menjadi berisik, semua mata mereka menyala-nyala, menatap ke depan. Orang harus tahu bahwa keduanya tidak biasa. Tidak perlu membicarakan Huang, tidak ada orang yang tidak tahu tentang dia sekarang. Saat ini, banyak orang ingin melihat betapa luar biasanya dia, bagaimana dia membunuh 10 raja sendirian. Sementara itu, Jin Zifei adalah seorang jenius terkenal yang baru-baru ini terkenal, baru berusia 30 tahun, namun sudah memasuki alam rilis diri, memiliki bakat surgawi. Bagus, aku sedang menunggu kalimat ini darimu. Aku akhirnya bisa mengambil tindakan. Hari ini, aku akan menekanmu. Jin Zifei tertawa terbahak-bahak, sombong, dan bersemangat tinggi. Hal lama, apakah kamu melupakan kekalahanmu belum lama ini? Nak, kamu lupa tentang rasa sakit setelah bekas lukamu sembuh. Cao Yusheng dan semut tanduk surgawi berbicara satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa Jin Zifei merasa sangat gembira, tetapi suasana hatinya langsung hancur oleh dua kalimat ini. Tidak perlu terburu-buru, satu persatu. Setelah aku menaklukkan Huang, aku akan menyelesaikan semuanya dengan kamu semua, kata Jin Zifei. Pertempuran besar hampir meletus. Sekarang, Tuogu Yulong, Qi Hong, dan yang lainnya tidak lagi menghentikan mereka, membiarkan mereka saling berhadapan. Sebelumnya ada tempat tinggal abadi kuno di Pulau Jadefal, memiliki beberapa tempat yang cukup istimewa. Kamu bisa bertarung dalam pertempuran yang menentukan di platform Dao Pulau Jadefal, tempat ini tidak akan hancur kalau begitu. Salah satu dari 4 Phoenix berkata, Jadefal Dao Arena, itu sangat besar, orang bisa melihatnya bahkan dari jauh. Itu seperti gunung yang pecah, permukaannya halus, sangat licin. Ada desas-desus bahwa ini awalnya adalah gunung yang mencapai surga, tetapi ditebang, bagian seperti tunggul pohon, tertinggal.
Ada seorang abadi kuno yang mengasingkan diri di sini sepanjang tahun, itulah sebabnya seiring berjalannya waktu, tempat ini secara bertahap menjadi ilahi. Meski masih berupa gunung, namun sudah kokoh dan kokoh, sulit dihancurkan. Meskipun keabadian kuno telah lama pergi, tidak di dunia ini, itu masih sangat kokoh, sulit untuk senjata rusak. Dengar, keluarga Jin dan keluarga Wangmu bergabung karena pernikahan, jadi mengapa kedua keluargamu tidak bergabung sekarang? Aku akan menerima kalian semua pada saat yang sama, kalian bertiga bisa datang bersama-sama, kata Shihao. Dia menyapukan pandangannya melewati Jin Zifei, Jin Zhan, dan kemudian ke Wang Shi, hendak melawan ketiganya secara langsung. Ekspresi Jin Zhan dingin. Dia dipuji sebagai kebanggaan surga dari generasi ini, di garis depan metode dunia saat ini, menempa jalur kultivasi saat berada di tebing, mencapai semua jenis prestasi luar biasa. Siapa yang berani memandang rendah dia? Namun sekarang, Huang malah ingin mereka bergandengan tangan, memperlakukan mereka dengan jijik, membuat ekspresinya menjadi jelek. Bibir merah Wang Shi mengerucut erat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Generasi yang lebih muda, kamu bisa menyerahkan hidupmu. Jin Zifei berkata dengan dingin, melemparkan dirinya ke arah Shihao. Hal lama, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Shihao berkata, menghadapnya. Mata Jin Zifei seperti pisau, seberkas kilat menyambar begitu dia membuka mulutnya. Dengan lambaian tangannya, cahaya berharga meletus, mengembun menjadi Yazi. Itu membuka mulutnya yang berdarah, melemparkan dirinya ke arah Shihao. Kemudian, ruang di antara alisnya juga bersinar, memperlihatkan jejak pedang. Itu merah-merah seperti darah, berubah menjadi pedang pembunuh, menebas. Cahaya pedang segera melonjak. Ini baru permulaan, namun dia sudah menggunakan 3 jenis teknik berharga, menyerang Shihao. Semua orang mundur, tidak berani mendekat. Silakan naik ke platform Dao, kamu tidak bisa bertarung di bawah. Tuogu Yulong berteriak. Para murid di dalam Imperial Pass semuanya membawa sentimen ke Pulau Jadeval. Mereka lahir di celah, dibesarkan di celah, dan ini adalah tempat langka dengan sisa-sisa abadi sejati, diduga terkait erat dengan leluhur mereka. Shihao sederhana dan langsung, tangannya membentuk jejak, menghasilkan teknik berharga Kaisar Petir. Awan gelap melonjak di langit, uap air naik, menciptakan hamparan hitam besar. Selain itu, selama proses ini, dia bangkit, terus-menerus membentuk jejak, membuat teknik kilat semakin luas. Kemampuan ilahi Kaisar Petir tidak terbayangkan, terutama ketika digabungkan dengan kekuatan alam yang besar, sekarang bahkan lebih menakutkan. Ketika mencapai puncaknya, itu langsung terhubung dengan kesengsaraan surgawi. Honglong. Cahaya petir meletus, melonjak ke arah Jin Zifei. Kedua belah pihak memiliki kilat, namun mereka berbeda. Petir terjalin, cahaya yang menyala menyilaukan, terus-menerus meledak keluar dan kemudian padam. Generasi yang lebih muda, kamu hanya memiliki sedikit metode ini? Aku akan mengirimmu ke kehidupan selanjutnya. Jin Zifei tertawa dingin. Kekuatannya segera melonjak, kekuatan ilahi meletus, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Petir yang dia semprotkan dari mulutnya menjadi lebih kuat. Yazi yang dihasilkan tangan kanannya sangat gagah berani, menjadi sebesar gunung, segera membuka mulutnya untuk melahap Shihao. Pada saat yang sama, jejak pedang merah menjadi semakin mencengangkan, seolah-olah pedang abadi bergemuruh. Setelah serangan ini, Shihao naik ke udara, tiba di platform Dao yang megah, mendarat di sana. Tangannya masih terus membentuk jejak. Dia tidak menyerah pada metode Kaisar Petir, malah mendorongnya lebih jauh, memanggil awan dari segala arah, mengumpulkan kilat tak berujung, membentuk badai di langit. Semua orang terkejut. Metode ini sangat menakutkan. Pada saat itu, angin kencang menyapu, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Elemen petir berkumpul di sini antara langit dan bumi, bergemuruh dengan suara memekakkan telinga. Saat itu, Shihao sebelumnya telah berperang melawan dewa sejati klan surgawi, menggunakan alam kultivasi yang lebih rendah untuk menampilkan metode khusus teknik berharga Kaisar Petir, menggabungkan kekuatan langit dan bumi, menghasilkan guntur yang seperti kesusahan surgawi, benar-benar melebihi kultivasi alam dan membunuh musuh. Sekarang, apa yang dia gunakan adalah metode pembunuhan hebat seperti ini. Angin menderu menyapu, hujan deras mengguyur, kilat seperti laut, segera melanda dunia, menghadapi 3 jenis teknik berharga Jin Zifei. Awan gelap menggantung rendah ke tanah, menurunkan hujan, semuanya menjadi belati petir. Pada saat itu terlalu menakutkan, seluruh langit dan bumi ini seolah-olah dikendalikan oleh Shihao. Angin gila juga berubah menjadi busur listrik, darah tak terbatas. Angin puyuh merah meraung, menghancurkan bumi. Ekspresi Jin Zifei berubah. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat secara langsung menekan Shihao melalui kultivasi Self-Severing Realm, tidak pernah berharap bahwa dia akan menampilkan metode rahasia jenis ini. Ini bukan kekuatan seseorang, itu juga termasuk kekuatan alam semesta. Itu karena saat ini, ada sedikit perasaan kesusahan surgawi.
Jin Zifei benar-benar mulai bertanya-tanya apakah kesengsaraan surgawi sejati akan turun setelahnya, menabraknya. Ini agak menakutkan, untuk menggunakan teknik berharga kaisar petir ke tingkat ini, jika suatu hari, dia dapat menurunkan kesengsaraan surgawi sesuka hati, maka bukankah itu akan menjadikannya penguasa alam semesta? Ledakan hebat meletus. Petir yang dilepaskan Jin Zifei dari mulutnya menyatu dengan lautan petir Shihao, menjadi makanannya. Adapun Yazi yang dihasilkan oleh tangan kanannya tenggelam di bawah lautan petir, terkena hujan yang berubah menjadi pedang petir, seluruh tubuhnya hangus hitam, raungan marah tak berujung. Itu sangat menakutkan. Yazi yang diproduksi oleh seorang ahli self-severing realm secara paksa diledakkan sampai mati oleh petir, berubah menjadi batu bara hangus, dan kemudian dipecah menjadi teks tulang, akhirnya meledak. Pedang menangis naik dan turun. Sinar cahaya meluap dari ruang antara alis Jin Zifei, merah seperti darah. Pedang kecil di sana terus-menerus bergetar, mengeluarkan 10.000 garis pancaran pedang. Namun, setelah menderita petir, semua energi pedang juga diblokir, tidak bisa maju. Kemudian, mereka hancur. Semua orang menghirup udara dingin. Seberapa menakutkan kekuatan bertarung Huang? Seseorang harus memahami bahwa dia adalah seluruh alam kultivasi hebat yang lebih rendah dari Jin Zifei, namun dia benar-benar bisa bersaing dalam kekuatan seperti ini. Teknik berharga kaisar petir. Di kejauhan, seseorang berkata dengan lembut, matanya bersinar dengan cahaya. Membunuh. Jin Zifei berteriak, pedang crimson kecil terbang keluar dari ruang di antara alisnya, segera memasuki lautan petir, berubah menjadi cahaya pembunuh yang menyala-nyala, meretas ke arah Shihao. Ini adalah senjata yang kejam, jelas tidak sesederhana alam pemutus diri. Kekosongan runtuh, benar-benar terputus oleh pedang itu, bahkan kilat seperti ini, terbelah. Sebuah bagian spasial diiris terbuka di kehampaan. Pedang ajaib darah itu seperti cahaya abadi sepanjang waktu, tiba di depan, langsung ingin mengambil kepala Shihao. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik berharga kaisar petir? Kultivasi kamu tidak cukup, apa yang dapat kamu lakukan untuk aku? Jin Zifei berteriak. Dia bergegas. Sementara itu, pedang darah menjadi lebih gemerlap, menghancurkan kilat, akan membunuh Shihao. Tepat pada saat ini, teriakan drakonik terdengar. Shihao mengeluarkan inti pedang abadi, tidak menahan sama sekali, mengacungkannya dengan kekuatan penuh, memotong pedang suci berwarna darah. Semua orang hanya melihat hamparan putih yang bersinar meletus, seolah-olah seseorang naik ke keabadian, dan kemudian tempat ini menjadi redup. Itu adalah inti pedang abadi, di atasnya simbol khusus, makhluk manusia yang naik ke keabadian terukir di atasnya. Bintik-bintik cahaya berkelap-kelip, kabut menyelimuti udara. Pada saat ini, inti pedang yang ditampilkan mungkin, simbol ini muncul, menyilaukan seperti dewa sejati saat bangkit, membutakan mata semua orang. Bersamaan dengan kilatan petir di luar, banyak orang bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Pedang ilahi berwarna darah diretas. Itu awalnya adalah senjata ganas yang menakutkan, tetapi pada saat ini, itu pecah menjadi dua bagian, mendarat di tanah. Inti pedang abadi tidak pernah menunjukkan niat membunuh yang mengejutkan, tetapi jika senjata yang cukup kuat menyerangnya, itu akan secara otomatis membalas, menyerang balik. Kamu, Jin Zifei terpesona. Artefak berharga yang sangat penting dari miliknya dihancurkan begitu saja. Shihao menyingkirkan inti pedang, bertarung melawannya dengan tangan kosong, menggunakan teknik yang berharga. Petir tidak efektif melawanku. Jin Zifei tertawa dingin, melemparkan dirinya ke atas. Dia melintasi kilat, karena dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi belum muncul. Pada saat yang sama, Jin Zifei mengaktifkan jenis metode kuno khusus. Bagian luar tubuhnya bermandikan lapisan cahaya keemasan, ilahi dan bermartabat, kedua tangan menyatu, meretas ke depan. Ini adalah seni ekstrim keluarga Jin, jejak magis Dao abadi. Seseorang berkata dengan kaget. Keluarga Jin telah menghasilkan immortal sejati sebelumnya, bagaimana mungkin kemampuan ilahi yang tak tertandingi kurang di antara warisan yang diturunkan? Sekarang, dia menunjukkannya, ingin langsung memusnahkan Shihao. Saat ini, cahaya keemasan mengalir. Seolah-olah satu set baju besi diterapkan ke bagian luar tubuh Jin Zifei, tidak bisa dipecahkan. Ketika tangannya bergabung, seolah-olah gunung abadi dihancurkan bersama, meletus dengan cahaya tak berujung. Tempat itu terlalu cemerlang, saat dia bergerak maju, petir semakin menyebar, dipaksa mundur. Jejak magis Dao abadi ini terlalu mendominasi, membelah langit, membuat kekacauan utama meletus. Itu mengelilingi Shihao di bawah, akan menghancurkannya sampai mati. Kamu adalah alam kultivasi yang lebih rendah, Dao jauh dari cukup, bagaimana kamu bisa melawanku? Tekan dan bunuh. Jin Zifei berteriak. Benar saja, ketika petir menyebar, seolah-olah Shihao benar-benar tidak terlindungi. Dia langsung bergegas. 6 reinkarnasi Dao. Shihao menggunakan seni surgawi kuno, tidak menahan diri, menampilkannya di sini. Seni ekstrim aula tertinggi. Seseorang berkata pelan, dalam hati terguncang.
Melawan yang kuat sebagai yang lemah, setelah Shihao menampilkan seni surgawi kuno, dia merobek kubah langit, pecahan waktu beterbangan. 6 gerbang terbuka, hendak menelan Jin Zifei di dalamnya. Matilah untukku! Jin Zifei meraung, tangannya menyatu. Aura Dao abadi merasuki udara. Ini adalah teknik berharga yang didirikan oleh True Immortal. Di belakangnya, sebenarnya ada sosok raksasa yang muncul, penampilan berharga yang bermartabat, akan menekan dan membunuh Shihao dengan Jin Zifei. Kemudian, dia terus berubah. Jejak magisnya sangat besar, menghancurkan kubah surgawi, mengubah metode Dao abadi menjadi seni surgawi kuno. Seni surgawi kuno keluarga Jin, seni surgawi abadi Fajra, Tuogu Yulong berkata dengan desahan ringan, merasa sangat terkejut dengan seni ekstrim ini. Jin Zifei seperti dewa pelindung yang hebat, tubuh bersinar, seolah-olah dilemparkan dari emas, kekuatan tak terbendung. Terlepas dari ini, sosoknya juga menjadi lebih terkonsentrasi, seolah-olah seorang Fajra abadi bangkit kembali, akan menyapu semua musuh di dunia ini. Dua jenis seni surgawi kuno dihancurkan bersama, meletus dengan energi surgawi yang meluap. Fajra abadi di belakang Jin Zifei mengambil langkah, mengabaikan semua hal, menunjukkan penghinaan kepada dunia, ingin merobek 6 pintu reinkarnasi Dao. Itu memungkinkan fragmen waktu untuk meretasnya, tetap tidak putus. Itu terlalu menakutkan, rambut halus banyak orang berdiri. Apakah ini warisan dari True Immortal? Metode yang ditetapkan terlalu menakutkan. Sebuah ledakan terdengar, 6 gerbang reinkarnasi Dao menghilang. Pada saat yang sama, Fajra abadi juga hancur, berubah menjadi gelombang energi, menjadi simbol, dan kemudian berhamburan. Jenis serangan ini terlalu menakutkan, langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah mereka juga akan dihancurkan. Shihao terbang keluar, batuk seteguk besar darah. Dia terluka. Namun, tidak ada yang merasa bahwa dia lemah, semuanya malah sangat terkejut. Dia benar-benar bertarung melawan jenius self-suffering realm dengan alam kultivasi yang lebih rendah, namun dia menahan serangan pihak lain. Di sisi lain, Jin Zifei juga melangkah mundur, darah mengalir dari sudut bibirnya, menetes ke bawah, ekspresinya rumit. Dia adalah sosok surgawi, tumbuh saat bermandikan kemuliaan ilahi. Dia mengerti dengan baik betapa besar perbedaan dari alam kultivasi yang hebat, tetapi saat ini, pihak lain sebenarnya tidak mati karena serangannya ini. Ini terutama terjadi ketika dia menggunakan sekte klan yang melindungi seni ekstrim, seni surgawi abadi Fajra, namun masih tidak bisa membunuh lawannya. Aula tertinggi misterius dan menakutkan, seni surgawi garis keturunan ini lebih kuat daripada seni surgawi kuno abadi Fajra, atau bagaimana mungkin Huang melawan yang kuat sebagai yang lemah? Seseorang berkata sambil menghela nafas. Kamu salah, Huang sendiri yang cukup kuat. Yang tak tertandingi bukanlah metodenya, tetapi orangnya. Ada lagi yang tidak setuju. Lain kali, tidak akan ada sesuatu yang tidak terduga. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tekan dan bunuh. Jin Zifei berteriak, bersiap untuk menggunakan seni ekstrim tertinggi keluarganya lagi, seni surgawi abadi Fajra. Kamu benar, lain kali, tidak ada yang tidak terduga akan terjadi. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Shihao juga berkata. Mata Jin Zifei berkontraksi, menjadi waspada. Namun, dia masih memiliki kepercayaan diri, berteriak, alam pemutus diri, bahkan dapat memutuskan diri yang sebenarnya. Jangankan musuh atau benda eksternal, semuanya bisa mati. Semua metode, semua makhluk, semuanya akan dihancurkan, musuh lama, musuh dunia saat ini, semuanya akan hilang. Dia meraung, aura melahap gunung dan sungai, mendorong seni surgawi kuno abadi Fajra ke ekstrim. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus, seolah-olah dia adalah dewa penjaga agung yang abadi, kekuatan magis mengejutkan dunia saat dia bergegas ke Shihao. Namun, segera setelah itu, terlepas dari apakah itu tanah atau langit, petir menutupi segalanya, terjalin di sini dengan rapat. Shihao berdiri di tengah, kebal terhadap semua metode, mandi dalam pancaran petir yang menakutkan, menjulang tinggi seperti makhluk abadi yang menyendiri dan dunia lain, spiritual dan cepat berlalu. Paman kecil, tidak baik, dia memahami misteri mendalam tertinggi Kaisar Petir, menghasilkan kesengsaraan surgawi, menghasilkannya berdasarkan tubuh magismu. Cepat dan mundur, Jin Zan meraung, merasa sedikit cemas. Semua orang tercengang. Benar-benar ada seseorang yang bisa mendatangkan kesengsaraan surgawi? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Jin Zifei berkata dengan suara cekung. Dia membentuk jejak, seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah dia ditutupi emas ilahi, meningkatkan kondisinya ke puncak absolut. Di atas kepala Shihao, petir tercurah seperti air terjun, membuat area Shihao tampak misterius. Gumpalan kekacauan utama berputar-putar, pemandangan yang benar-benar menakutkan dihasilkan. Kemudian, kilat menyapu seperti gelombang tanpa batas, menerangi kubah surgawi, sangat cemerlang. Shihao berdiri di lautan petir, seluruh tubuhnya tampak seperti perang abadi. Ada gelombang kekuatan keras di udara juga, kepalanya yang berambut hitam panjang dan gelap basah oleh kilat,
menjadi cahaya keemasan. Penampilannya menjadi semakin mengesankan, seolah-olah raksasa yang jauh sedang bangkit, yang memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Menampilkan tampilan seperti itu, bahkan orang sepertimu berpikir dia bisa memahami kesusahan kilat, seolah-olah kamu bisa menjadi juru bicara penguasa kosmos? Mati! Jin Zifei merong. Lengannya bergerak, cahaya keemasan bahkan lebih bersinar di permukaan tubuhnya, berubah menjadi Fajra yang marah. Aura Dao abadi menyelimuti udara, seolah-olah ada kebangkitan abadi Fajra yang hebat, muncul di dunia ini lagi. Jin Zifei mengeluarkan raungan rendah, suaranya seolah-olah berasal dari dunia bawah, sangat aneh, seolah-olah dia sedang melantunkan kutukan kuno, memanggil makhluk. Meskipun dia mengatakan dia tidak percaya Shi Hao bisa mengendalikan kesengsaraan surgawi, dia masih terguncang di dalam, tidak memandang rendah pihak lain sama sekali, malah sangat mementingkan dia, bahkan menggunakan kekuatan terbatas klannya. Dewa penjaga meraung. Banyak bintik cahaya bersinar di tubuh Jin Zifei, saling terhubung, seolah-olah seorang abadi kuno bangkit dari kematian, melepaskan cahaya tanpa akhir, disertai dengan hujan kecemerlangan yang misterius. Pergi ke neraka! Jin Zifei berteriak, menggunakan semua yang dia miliki, memanggil gelombang kekuatan ini, menggunakan jejak magis yang paling menakutkan untuk menyerang Shi Hao. Semua orang menahan napas. Pertempuran ini telah mencapai titik krusialnya. Pergi! Tepat pada saat ini, Shi Hao melepaskan teriakan ringan, mengangkat jarinya dan menunjuk. Itu tidak menakutkan atau galak, tapi ada semacam kekuatan mendominasi yang tak terlukiskan. Seperti yang dia tunjukkan, gelombang petir melonjak di belakangnya, seolah-olah bendungan jebol, semburan gunung meletus, menderu. Jenis petir ini terlalu menakutkan, seolah-olah semua neraka pecah, membuat jiwa semua orang bergetar. Beberapa petir berwarna berbeda melonjak keluar, menghadap Jin Zifei. Guntur emas murni dan suci, guntur hitam dingin dan suram, petir ungu mulia, kilat perak dingin, kilat darah aneh, mereka semua terjalin, pemandangan mengerikan. Jejak magis Jin Zifei hancur. Cahaya abadi berputar di dalam tubuhnya, membentuk inti ilahi yang tidak jelas, seolah-olah sedang dilahirkan, ingin berjuang bebas. Jenis kekuatan itu terlalu menakutkan. Serangan ini secara langsung membuat kubah surgawi meledak. Cara Jin Zifei yang mengesankan mengancam, jejak magis seperti gunung, berat dan megah, terus membesar, menghancurkan ke arah Shi Hao. Hanya, saat sungai petir berwarna berbeda meraung, semuanya mengalami perubahan. Kedua belah pihak hancur bersama, sangat ganas, seolah-olah dunia sedang dihancurkan. Banyak orang berteriak, mata perih. Mereka tidak punya pilihan selain memejamkan mata, karena pancaran yang dihasilkan terlalu menyilaukan, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihatnya secara langsung. Segera setelah itu, air mata darah mengalir keluar dari mata beberapa kultivator muda, mata mereka terbakar oleh cahaya petir dan cahaya jejak Dao abadi, menjadi terluka ringan. Mustahil! Jin Zifei melepaskan raungan rendah dalam kilat, seluruh tubuh kesakitan, pancaran listrik membakar tubuhnya, segera membuatnya melepaskan erangan teredam. Segera setelah itu, Jin Zifei berteriak, karena ini benar-benar kesengsaraan surgawi, turun khusus untuk berurusan dengan tubuh magisnya. Petir normal adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh banyak kultivator. Sementara itu, Suani kuno, Lightning Luan, dan lain-lain bahkan bisa menampilkan pancaran listrik yang sangat mendalam untuk meretas semua musuh, mengabaikan massa, mahir dalam metode Dao petir. Hanya saja, jenis petir itu benar-benar berbeda dari kesengsaraan surgawi. Ini benar-benar tak terbayangkan, seorang pemuda benar-benar mampu menguasai metode kilat, memahami metode kesusahan surgawi. Jin Zifei meraung, menahan terlalu banyak rasa sakit. Kesengsaraan surgawi tidak dapat dihindari, tidak peduli bagaimana seseorang mencoba lari, itu masih akan menemukan kamu. Ini juga perbedaan antara ini dan metode berharga Dao petir mendalam lainnya. Orang bisa melihat petir membentuk gelombang besar, jatuh lagi dan lagi, menabrak, menenggelamkan Jin Zifei di bawahnya, terus-menerus menabraknya, meledakkan tubuhnya. Dia meronta-ronta di sana, wajahnya bahkan terdistorsi, seluruh tubuhnya hangus hitam, seolah-olah dia menjadi tiang kayu yang hangus. Para kultivator muda yang melihat adegan ini semua menggigil dalam hati. Ini benar-benar kesengsaraan surgawi, seseorang mencapai langkah ini, secara artifisial menurunkannya ke titik ini, itu terlalu tak terbayangkan. Ini seperti legenda di antara legenda, tak terbayangkan. Semua orang akhirnya mengerti betapa luar biasanya Huang, bahkan memahami metode kesusahan surgawi, tidak heran dia bisa membunuh 10 raja dari makhluk tertinggi generasi muda, benar-benar layak untuk reputasinya. Paman kecil, cepat dan aktifkan sepenuhnya darah abadi, jangan ragu, hidupkan kembali sepenuhnya. Jin Zan berteriak dari belakang, merasa khawatir, takut dia akan dibunuh di sini. Huang, kamu membuatku marah. Jin Zifei mengeluarkan raungan rendah, berteriak seperti binatang yang terluka. Dia berjuang dalam pancaran listrik, mengangkat tangannya dan memukul dadanya. Kali ini,
seluruh tubuhnya mengalir dengan bintik cahaya misterius, sangat berbintik-bintik, warna yang berbeda. Itu adalah gumpalan darah abadi yang sedang dioperasi, dihidupkan kembali. Selain itu, ini tidak hanya menggunakan mereka, tetapi juga membakar mereka dengan sangat boros, semuanya demi mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, beberapa ratus bintik cahaya keluar dari tubuh Jin Zifei, saling terhubung di luar tubuhnya, membentuk lapisan pakaian ilahi yang misterius dan berbintik-bintik, menutupi tubuhnya. Semua orang tercengang. Warisan Fajra Immortal sangat menakutkan, memiliki metode aneh seperti ini. Darah abadi bisa dipanggil dan diubah menjadi jenis pertahanan ini. Pada saat ini, ketika petir turun, itu diblokir oleh lapisan pakaian ilahi itu, tidak dapat melukai tubuh Jin Zifei, membuat tubuh hitam hangus itu stabil. Huang, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu bawa untuk melawanku. Jin Zifei berteriak, sangat marah. Seluruh tubuhnya dalam rasa sakit yang menyengat, kilat seperti api abadi, hampir membakarnya sampai mati. Semua orang terkejut. Pakaian ilahi yang menutupi tubuhnya terlalu aneh, memaksa kilat kembali, membuat kesengsaraan surgawi ragu, tidak lagi sekuat itu. Meskipun mendarat di permukaan, itu masih akan tersebar. Pada saat itu, Jin Zifei aman, tidak lagi terkorosi oleh kesusahan surgawi. Bahkan kesengsaraan surgawi dapat dipaksakan kembali. Ini seperti sesuatu yang keluar dari cerita fantasi. Aku akan membunuhmu. Kali ini, meskipun tubuh Jin Zifei hangus hitam, dalam keadaan sedikit menyesal, dia melompat keluar, bergegas ke Si Hao. Hati-hati! Cao Yusheng berteriak. Hal yang tidak menginginkan wajah apapun, seorang lelaki tua di alam pemutus diri mencoba menggertak seorang anak muda, Huang, cepat dan hindari. Kelinci giok juga datang, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, berteriak dengan keras. Ada beberapa orang lain yang berteriak memperingatkan. Semua orang yang dekat dengan Si Hao sangat khawatir. Jin Zifei bahkan bisa menghindari kesengsaraan surgawi, membayar harga menyalakan darah abadi, memiliki kekuatan rahasia yang tak terbayangkan. Jelas bahwa ini sangat tidak menguntungkan bagi Si Hao. Si Hao berdiri di lautan petir, rambut hitam berhamburan, diwarnai emas muda oleh pancaran listrik. Seluruh tubuhnya bersinar, ilahi dan tidak ternoda, seolah-olah immortal sejati turun ke dunia ini. Dia tidak terkejut sedikitpun, sangat tenang dan damai. Itu sejauh di mana dia agak tenang. Dia saat ini menyendiri, transenden, berdiri di kesengsaraan surgawi, tahan terhadap semua metode, tidak terpengaruh oleh apapun, penuh dengan cahaya keberuntungan. Kesengsaraan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh makhluk manapun. Itu hanya bisa dihadapi. Kamu, datang dan hadapi kesengsaraan. Jika kamu tidak bisa melewatinya, maka kembalilah ke bumi kuning di dunia fana yang bergejolak ini. Si Hao berkata dengan tenang. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya, masih menunjuk. Hamparan petir kesusahan surgawi terbang keluar, meledakkan tubuh Jin Zifei, membuatnya sangat terguncang. Ekspresi Jin Zifei segera berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang kembali, tertawa terbahak-bahak. Itu masih tidak efektif melawan aku, tidak bisa melukai aku. Apakah kamu punya metode lain? Pada saat ini, ekspresinya menjadi dingin, niat membunuh melonjak, berkata, aku akan mengirimmu ke alam baka. Orang-orang yang meremehkan kesusahan surgawi hanya memiliki kematian yang menunggu mereka, kata Si Hao. Tangan kanannya meraih ke arah lautan petir. Awan petir yang jauh pecah, menghasilkan kolam yang tampak sederhana dan kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aura perubahan besar meledak. Ini adalah kolam petir tapi sudah kering, tidak ada cairan kesengsaraan petir di dalamnya. Banyak orang berteriak ketakutan. Jenis hal legendaris ini muncul. Mengumpulkan. Si Hao melepaskan teriakan singkat. Kolam petir yang tampak sederhana dan kuno bersinar, membentuk gelombang kekuatan yang tak terbantahkan, menyedot Jin Zifei ke dalam. Ah tidak! Jin Zifei berteriak, berjuang di sana. Itu karena dia menemukan bahwa pakaian divin di tubuhnya pecah, menghilang. Dia disambar petir lagi, seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Si Hao tiba di sisi kolam petir. Tangan kanannya bersinar, bergelombang dengan seberkas petir gemilang yang berubah menjadi pedang panjang. Dia memegang pedang perang kilat di tangannya, menjatuhkannya dengan ganas. Dengan suara peu, kepala Jin Zifei diangkat, mengeluarkan semburan darah. Cari kendi. Jika dia bukan humanoid, maka rendam dia ke dalam makanan, kata Si Hao. Jin Zifei dipenggal kepalanya begitu saja, membuat semua orang merasa pusing. Sosok bengkok surga dipenggal begitu saja, itu benar-benar mengejutkan. Si Hao membawa kepala hitam yang sedikit hangus yang telah disambar petir. Rambut berantakan, dan mengalir dengan darah. Sebuah pisau diretas, menghilangkan kepalanya, kemenangannya menyeluruh ini. Adegan ini membuat setiap kultivator muda sangat khawatir. Seberapa luar biasanya Jin Zifei? Dia adalah ahli muda terkenal dari keluarga Jin belakangan ini, berpotensi kuat. Dia melewati kesengsaraan kilat, namun pada akhirnya, dia masih dikalahkan hari ini, kepalanya dipenggal.
Saat ini, pemandangannya sangat menakutkan, membuat orang mendesah dalam hati. Layak menjadi Huang, seseorang yang membantai 10 raja di perbatasan Great Scarlet Sky, ada alasan bagus di balik prestasi ini, dan sekarang, kekuatannya terbukti. Hanya, kata-katanya, menemukan altar untuk memasak tubuh Jin Zifei, itu benar-benar merusak penampilan heroiknya sedikit. Ah? Jin Zhan meraung, seluruh tubuh melonjak dengan teks tulang, seolah-olah bunga dao besar meletus, menakutkan dan melonjak ke langit. Dia mendesak ke depan, hendak mengambil tindakan, melakukan pertempuran sampai mati dengan Shi Hao. Jangan paksa dia untuk melakukan pukulan membunuh, paman ke-8 adalah belum mati. Wang Shi berkata pelan, menasihati Jin Zhan. Jin Zhan adalah kebanggaan surga generasi ini, bergerak tanpa hambatan kemanapun dia pergi, selalu menyapu semua yang ada di hadapannya. Kapan dia pernah melihat adegan ini sebelumnya, seseorang menebang paman klannya di depan wajahnya? Dengan zaman kegelapan besar yang akan datang, daging jenis ini pasti akan sangat langka, jadi kita harus memakannya dengan hemat. Teriak semut emas kecil. Dengan suara Sou, dia terlempar ke stoples. Aku juga punya satu di sini, kendi batu giok ukuran besar, cocok untuk memurnikan diri memutus daging ilahi realm. Teriak kelinci giok, melambaikan wadah besar dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia masih kecil, tampilannya benar-benar tidak murni dan polos. Semua orang terdiam ketika mereka melihat mereka, mengamati sejenak keheningan Jin Zifei, atas ketidakberuntungannya memprovokasi sekelompok orang ini. Dia sebenarnya ingin membunuh Huang, dan sekarang, dia malah diperlakukan seperti makanan. Apakah kamu berwujud manusia atau bukan? Jika aku melihat kamu seperti ini, itu benar-benar membuat aku merasa sedikit muram. Cepat dan buat dia kembali ke wujud aslinya, lihat apakah dia bagal atau kuda. Cao Yusheng juga mencela. Itu karena mereka sangat tidak puas dengan keluarga Jin dan keluarga Wang. Kedua klan ini sombong, menentang Shi Hao, berharap dia mati di sini. Sekarang setelah mereka menangkap sosok penting, mereka secara alami tidak akan menahan ejekan mereka. Mencari kematian. Jin Zhan melepaskan raungan rendah. Dia tidak bisa tetap tenang, sama sekali berbeda dari dirinya yang biasanya tenang. Saat ini, dia ingin mengambil tindakan, menekan orang-orang ini, ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Shi Hao. Tepat pada saat ini, seorang tetua muncul, meraih lengannya dan berkata, kamu tidak bisa mengambil tindakan, karena kamu hanya bisa menang, tidak bisa dikalahkan. Kamu harus membangun tubuh emas abadi dari nomor 1 di generasi muda. Paman ke-12. Wang Shi angkat bicara, menawarkan rasa hormatnya. Ini adalah seseorang dari keluarga Wang, anggota garis keturunan langsung klan mereka, kekuatannya sangat hebat. Dia secara pribadi datang untuk menghentikan Jin Zhan. Jelas terlihat bahwa kedua klan selalu memperhatikan Shi Hao, setiap tindakan yang dia lakukan dalam pandangan mereka. Kalau tidak mungkin dia bisa muncul begitu cepat. Ekspresi Jin Zhan tidak puas, berkata, jangan bilang kamu pikir aku akan takut padanya. Anak muda yang layak, aku tahu kamu memiliki bakat warping surga, tidak ada bandingannya di antara rekan-rekan kamu, tetapi Huang ini juga dalam dan tak terukur. Baru saja, dominasinya mungkin bisa dilihat, benar-benar memiliki aura dao abadi. Jika dua harimau bertarung, satu pasti akan terluka. Jika kamu melawannya, kamu mungkin bisa menang, tetapi itu tidak dijamin, belum tentu bisa mengalahkannya sepenuhnya. Jika kamu membayar harga untuk melakukannya, maka itu tidak akan sepadan. Tetua menjelaskan. Jangan mengambil tindakan untuk saat ini. Wang Shi juga menyarankan. Kedua klan ingin membangun Jin Zhan untuk menjadi orang nomor 1 dari generasi muda, membuat namanya bergema di bawah langit, memerintah generasi muda, dan kemudian menggunakan ini sebagai alasan untuk memerintah 9 surga. Saat ini, Jin Zhan pasti tidak bisa membuat kesalahan, tidak bisa dikalahkan. Semua orang bisa melihat tampilan Shi Hao sekarang, benar-benar memahami kesengsaraan surgawi. Ini melebihi evaluasi mereka sebelumnya, agak terlalu menakutkan. Jika Jin Zhan melangkah, dia mungkin belum tentu bisa menang. Wayaya, seorang anak tua ditebang, dan sekarang, seorang lelaki tua sejati datang. Apakah ini bahkan pertemuan terhormat generasi muda lagi? Jangan bilang bahkan akan ada orang tua yang bersaing? Kelinci kecil itu berteriak aneh. Suasana awalnya sangat tegang, tetapi ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ekspresi keluarga Wang dan keluarga Jin secara alami tidak menyenangkan, menatapnya dengan dingin. Anak muda yang layak, tidak perlu merasa marah. Aku bahkan tidak marah, jadi kamu harus tetap tenang. Kata yang lebih tua. Wajah Jin Zhan sangat mendung. Aku benar-benar ingin membunuh Huang sekarang. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri ini, lalu apa yang harus dibicarakan untuk posisi tak tertandingi di dunia? Ketika dia melihat kepala paman klannya sendiri diambil oleh Shi Hao, memegangnya di tangannya, matanya menjadi lebih dingin. Dia ingin membantai dirinya sendiri. Jangan bergerak, biarkan aku. Pada saat ini, tetua lain muncul. Itu adalah seseorang dari keluarga Jin,
kekuatan magis yang sangat dalam, diam-diam terbentuk di sini. Kakek kelima. Jin Zhan berteriak. Ini adalah kakek kelimanya, garis keturunan yang sangat dekat, serta senior Jin Zifei. Dia benar-benar datang ke sini, ekspresinya sangat mendung. Kedua tetua sama-sama mengungkapkan niat membunuh. Ini tak termaafkan. Mereka datang tepat untuk tempat ini, jadi tidak mungkin mereka bisa mundur sekarang. Senior, ini adalah pertemuan terhormat generasi muda hari ini, aku tidak percaya kalian berdua diundang. Pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong angkat bicara. Tuogu Yulong juga berjalan keluar, dengan cara yang sama mengungkapkan niat ini. Mereka tidak ingin tempat ini menjadi rumit, memprovokasi monster tua kekuatan besar untuk ikut campur. Anak muda yang layak, masalah ini tidak dapat didamaikan lebih jauh. Huang terlalu arogan, mengeluarkan kepala murid klan aku, itu bisa dianggap kejam dan tanpa ampun, perlu ada penjelasan. Kakek kelima Jin Zhan melangkah keluar. Kakak Huang, bisakah kamu memaafkan Jin Zifei, biarkan dia pergi? Tuoba Yulong memohon keringanan hukuman. Mata semua orang bergerak ke arah Si Hao. Lautan petir tidak hilang, masih bergelombang. Kolam sederhana dan kuno itu sangat menakutkan, ini adalah kolam petir yang berisi kekuatan surga dan bumi. Di kolam petir, tubuh Jin Zifei menjadi sepotong batu bara hangus, lama disempurnakan oleh kolam petir, hancur total. Hanya satu kepala yang tersisa, yang dibawa di tangan Si Hao oleh sanggul rambut. Dalam pancaran kilat, wajahnya penuh dengan keengganan, penghinaan, dan keterkejutan. Dia tidak bisa menerima kekalahan ini. Dia masih hidup, setidaknya kepalanya masih ada, roh primordialnya masih terjaga. Hanya saja, tidak ada cara bagi roh primordialnya untuk melarikan diri, terpenjara secara paksa di tengkoraknya. Pada saat yang sama, ada dua toples yang tidak terlalu jauh. Semut tanduk surgawi dan kelinci giok bulan benar-benar membawa dua toples. Aku akan meledak karena marah. Jin Zifei pulih. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan raungan dari jiwanya. Cepat dan ungkapkan bentuk aslimu. Si Hao tidak sopan. Ketika dia melihatnya mengaum, dia memberinya dua tamparan besar di wajahnya, suaranya keras dan jelas. Semua orang tercengang. Jenius warping surga benar-benar jatuh ke keadaan seperti ini, itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Aku adalah orang yang sangat lugas. Jika ada yang ingin membunuhku, maka aku tidak akan membuang kata-kata, dan aku juga tidak mau. Aku akan langsung memenggal kepalamu. Si Hao berkata dengan dingin. Dalam diriku mengalir darah abadi, bagaimana mungkin itu gagal melindungiku? Ini seharusnya tidak terjadi. Seolah-olah Jin Zifei kerasukan, kesadaran ilahinya berbicara pada dirinya sendiri. Hanya sedikit, bahkan tidak setengah tetes total, namun kamu bahkan berani mengklaim dapat memaksa kembali kesengsaraan surgawi? Terlebih lagi, dengan begitu banyak generasi telah berlalu, apakah ada sedikit darah true immortal atau tidak, masih bisa diperdebatkan. Si Hao berkata dengan dingin. Tuoba Yulong, Qi Hong, dan yang lainnya tidak jauh. Mereka memandang Si Hao, memohon keringanan hukuman lagi. Dalam pertempuran Desolate Border, musuh dari pihak asing mengelilingi kita, tidak ada ahli yang harus mati di kota, tetapi lebih baik bergabung dengan perang dan bertarung di luar celah, tidak dapat dikeluarkan seperti ini. Saudara Huang, tolong tunjukkan belas kasihan, biarkan dia mendapatkan pahala di medan perang. Kata Qi Hong. Si Hao tidak langsung membunuh Jin Zifei, dia juga punya ide serupa. Masalah ini belum selesai. Kakek kelima Jin Zhan berkata dengan dingin. Ketika dia melihat tubuh Jin Zifei hancur, dia tertawa dingin, menatap Si Hao, tidak ingin melepaskannya. Hal-hal lama, apakah kalian semua masih belum selesai? Setelah satu terbunuh, yang lain melompat keluar, kalian semua seharusnya melompat bersama jadi aku bisa menyelesaikan ini. Kata Si Hao. Betapa tidak terkendali. Pada saat ini, kakek Wang Shi berbicara, apalagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebuah tangan besar terulur seperti kilat, ingin menekan Si Hao. Dia bukan seorang kultivator realm pemutus diri yang baru saja memasuki dunia ini, kekuatannya dalam dan mendalam. Si Hao tidak merasa takut sama sekali. Dia melepaskan cemoohan ringan, dan kemudian kolam petir yang tidak jauh darinya langsung bersinar, dengan cepat bergegas, menghadap tangan besar itu. Cahaya petir terjalin. Tangan besar itu segera hangus hitam, dan kemudian meledak. Ah, kamu! Kakek Wang Shi berteriak sedih, dalam hati terguncang. Desas-desus di sekitar kolam petir sama sekali tidak palsu, benar-benar menghancurkan lengannya. Orang-orang yang menonton bahkan lebih terkejut. Generasi yang lebih tua sebenarnya juga tidak bisa memblokir jenis petir yang menakutkan ini, menderita luka serius. Dari kelihatannya, kalian semua tidak bisa menerima ini. Kalau begitu, kalian semua bisa datang bersama-sama, kata Si Hao. Dia mengadu kolam petir, menyerang tetua keluarga Jin. Cahaya petir meluap, tetua keluarga Jin terkejut dan marah, dengan cepat mundur, sebenarnya tidak berani menghadapinya secara langsung. Semua orang khawatir. Huang sebenarnya kuat sejauh ini, memaksa kembali tokoh-tokoh generasi tua yang terkenal, kekuatannya terlalu kuat.
Masalah hari ini, bagaimana kalau kita akhiri saja di sini? Salah satu dari 4 Phoenix berkata, mencoba menengahi banyak hal. Aku tidak punya keluhan. Ketika dia mengatakan ini, Shi Hao melemparkan kepala itu keluar, berkata, ingat, kepalamu adalah milikku, jadi pergilah bertarung di medan perang dengan patuh, bunuh beberapa musuh lagi. Kalau tidak, aku akan datang untuk itu. Kamu, Jin Zifei malu dan dipermalukan, dan kemudian dia langsung pingsan. Vitalitasnya sangat terluka. Kecuali ada harta surgawi yang digunakan untuk membantunya pulih, kultivasinya akan sangat terpengaruh. Itu karena dia membakar sedikit darah abadi di tubuhnya. Aku ingin membunuhnya. Di belakang, Jin Zhan angkat bicara. Namun, kali ini, kedua tetua menghentikannya bersama untuk tidak membiarkannya bertindak sembarangan. Karena tidak ada yang lain, maka silakan pergi. Aku telah memperoleh beberapa kesadaran, memperoleh banyak wawasan tentang teknik berharga Kaisar Petir, aku juga kebetulan menurunkan kesusahan surgawi, jadi aku ingin belajar dan menghadapi kesengsaraan dalam pengasingan. Kata Shi Hao. Misteri mendalam dari teknik berharga Kaisar Petir memberinya pencerahan, apalagi memperoleh kolam petir, sangat misterius dan mengejutkan. Manfaatnya mencengangkan, sekarang, dia akan menghadapi kesengsaraan sendiri. Shi Hao duduk di udara, masih memahami berbagai hal tentang kolam petir, merenungkan berbagai masalah mengenai pengendalian kesusahan surgawi. Berpikir secara mendalam, memahami, berkultivasi dalam pengasingan dalam kesusahan surgawi, tampilan Huang membuat banyak orang tercengang, gelombang besar mengaduk dalam pikiran mereka. Setelah mendapatkan kilasan kesadaran, Huang memasuki pengasingan di sini, akan menghadapi kesengsaraan sendiri. Semua orang terkejut. Betapa anehnya ini, melintasi alam kultivasi, memenggal kepala Jin Zifei, memperoleh kemenangan besar, dan kemudian akan memandu kesengsaraan petir untuk memperbaiki tubuhnya. Layak menjadi Huang. Dia membantai reputasi hebat di Great Scarlet Sky Border, menyapu musuh asing, itu normal baginya untuk memiliki kekuatan yang tak tertandingi ini.